Kita nggak ke pribadi lah ya, Bang Arta. Enggak, bukan ke pribadi. Masalahnya ini kita tuju, dia akan melaporkan API, kan begitu? Iya, itu oke. Dia mau Saya pertanyaan saya gini ke Bang Hate sebentar dulu. dasar hukumnya nggak jelas, Bang ya. Dia mau Ya nggak apa-apa. Saya tadi tergelitik Anda bicara tentang haki ya, hak intelektual. Saya nanya Pak, apakah API punya hak intelektual Pak? Punya. Saya belum mengecek. Oke, saya kasih tahu Pak buat Bapak, kami punya haki Pak. Logo kami itu ada hakinya. Nah, supaya supaya Bapak tahu. Iya bagus. Apa Kan oke. Dasar menggugat yayasan itu ada beberapa Pak. Pasal atau undang-undang yayasan itu ada Pak, nomor 18. Betul? Yang dirubah 2006. Pasal Undang-Undang nomor 28. Pertanyaan saya, ini dasar banget Pak. Dasar untuk membubarkan yayasan itu apa saja? Bapak bisa bacakan di situ. Nah, lihat dari situ, apakah masuk dasar-dasar yang Bapak mau gugat ke kami? Nah, saya nggak perlu jawab itu dulu karena kita kalau maksudnya gini, nggak usah ya nggak apa-apa gini, minimal gini. Malah salah satunya saya kan ada membocorkan strategi saya jadinya. Yang membocorkan siapa Pak? Ya, Contoh saya gini jawab, Pak, saya membocorkan saya akan sendiri jawab. strategi saya. Misalkan Bapak punya yayasan, contoh nih, saya akan baca yayasan saya, undang-undang yayasan, betul? Nah setelah ada pasal per pasal nih Pak, nah setelah lihat kondisi yayasan Bapak, contoh ini A B C D, saya bilang oh masuk. Itu tidak usah Bapak kasih tahu kami yang pasal sekian, pasal sekian. Kan kita hukum umum Pak, bukan hukum tersembunyi. Kalau strategi itu lain cerita. Kalau strategi lain cerita Pak. Bapak kan ngomong setelah gugatan, setelah bukti-bukti saya kuat, gugatan perdata saya masuk, kan bisa Anda jawab di jawaban. Nah, karena pembicaraan Bapak di dalam komalnya siapa? Logika atau Taufik namanya Pak. Ya. Nomor teleponnya pun saya tahu. Saya pernah nelfon sewaktu saat dia nginjak-nginjak pun. Setelah saat dia minjam duit pun yang nggak dikasih sama Bang Juma. Dia diam dulu Pak. Bapak nggak usah ngomong nggak usah tengok dulu bentar. Anda kepanjangan bernarasi. Lah, Anda katanya profesinya pengacara. Saya nggak ada urusan dengan Taufik soal Anda. Anda dengan Taufik, API dengan Taufik saya nggak ada urusan. Pertanyaan saya kan simpel. Di Komar Taufik loh Pak. Bapak nggak tahu kan kasus posisinya kan? Kalau saya orang profesi Pak, profesi A, B, C, D, kita harus objektivitas Pak, objektif melihat. Saya akan menanyakan kasusnya Pak. Nggak mungkin saya nggak akan nanyakan. Betul? Bapak kan profesinya sebagai hukum. Gak mungkin saya membela seseorang kalau kita nggak tahu kasus posisinya Pak. Maksudnya saya membela siapa dalam hal ini? Siapapun. Saya bilang siapapun. Agama apapun, ras apapun Pak. Bapak profesinya kan pengacara. Si Dosma, saya, Bang Yonat, semua. Waktu kita membicarakan tentang profesi kita sebagai orang hukum Pak, kita akan bicarakan hukum, bukan bicarakan soal ini. Makanya dari tadi Bapak, gugatan ke yayasan itu Bapak udah baca belum? Undang-undang yayasan udah baca belum Pak? Ini sebenarnya Pak, kok kabur? Kabur ngangong itu kan ayah nggak dikasih kesempatan nanya. Ayah mau nanya loh, dia udah ukur napas dia belum? Dosma aja kelelep-lelep kok dia pula. Makanya saya tanya Dosma kalau bisa naik ke sini, kita bicara soal profesi apa? Dosma aja megap-megap tentang hukum gitu loh. Oh iya. Karena gini Bang, kalau saya akan bicara materi hukumnya ini apa, kayak penistaan, ayo kita bicarakan. Dia nggak pernah buka pasal 1 Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965.
Kalau baca itu dasar 156. Makanya saya belajar hukum tata negara, Bang. Makanya tadi itu Udah sondi dong. Makanya tadi Uni tanya berapa tahun dia belajar di Fakultas Hukum. Itu dasarnya. Karena dia tidak membawa pasal-pasal ayat-ayat pada saat dia bicara. Itu Betul. maka Uni tanya dulu. Betul. Berapa tahun? Dari situ aja kita udah baca. Dan Bang Ardiansah udah bilang bahwasanya dia hanya untuk pansos di Mensos. Nggak ada Iya, dia semuanya tengok dia Dosma bicarakan berhasil. itu nggak ada nilainya di dalam di mata hukum itu nggak ada nilainya tadi, makanya Uni nyelonong. Jadi Betul. percuma kita bicara dengan dia gitu loh, nggak ada. Kalau Dosma naik, nah ini. Uni, saya nggak mau ngomong ke situ karena gini, dia undang-undang dibuat atau aja legalitas kita dibuat, mereka warga negara Indonesia itu sudah mengetahui siapapun, Bang. Iya. Uni. Nah, Iya. itu yang Intinya, harus. Kang Dia Yans. bukan S1, S2. Kang Yans. Ya. Kesimpulannya itu dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Itu loh, kesimpulan Bunda Rus Makanya gitu, betul nggak, Bunda? ditanya berapa tahun di Fakultas Hukum, karena nggak ada ininya sedikit pun gitu loh. Itu aja sih. Kita nggak mau mengarah Betul. ke Gaya ini. praktisinya nggak ada. Iya, nggak ada. Pak. Inilah maksudnya dasar hukumnya kamu melaporkan api apa? Kata Bang Adi. Uni sebenarnya udah gondok, makanya Uni nggak mau ikut kalau berdebat. Tensi Uni udah naik gitu. Ini kalau lu mahasiswa gue gampar lu. Tapi gini ya teman-teman, saya saja yang nggak kuliah di hukum, saya aja nggak ngerti hukum. Bayangkan coba. Bayangkan. Tapi negara menganggap bahwa Anda tahu hukum gitu, Tunggu- Pak Ari. tunggu Saya dulu. salah yang harus diingat itu. Iya. Lanjut, lanjut. Saya ini kan nggak kuliah di hukum. Saya aja nggak ngerti hukum loh. Bayangkan, saya nggak sombong loh. Saya nggak sombong Nggak loh. Saya ngerti nggak kita ngerti ya, hukum. Bang. Nggak ngerti kita, Bang. Kita nggak Iya. ngerti. Saya Iya, aja yang sombong nggak kita. kuliah hukum, saya nggak sombong. Bayangkan coba. Heeh. Lanjut. Masa dia kayak gitu? Dia yang kuliah hukum, masa dia yang sombong gimana? Makanya tensi Bang Adi nggak naik. Mungkin gini Bang Ari, dia turun karena saya nanya kasus posisi. Kasus posisi itu begini. Misalkan ada satu kasus, saya akan teliti dulu kasus ini ranahnya apa. Satu. Ya. Yang kedua, apakah orang yang kita bela ini benar atau enggak? Sebenarnya kalau jadi profesi sebagai penasihat hukum atau advokat itu kan bukan untuk benar dan salah, tapi dia harus melindungi Membela hak. hak-haknya. Ya. Nah itu bukan berarti gini, ada pelapor nih, ada yang melaporkan hak-hak pelaporlah kita lindungi. Ini salahnya kadang-kadang harus salah, ini harus benar Iya. gitu loh. Bang Kang Adi. Yans, Itu yang tahu nggak ada yang nggak lucu suka. tadi? Kang Yans tahu nggak ada yang lucu tadi? Apa? Coba. Yang Debat lucu tuh begini. dipersilahkan. Yang lucu tuh Dipersilahkan gini. debat. Ya, yang lucu tuh gini. Ya itu salah satunya. Debat silakan. Terus dia bilang sendiri bahwasanya ya jangan di TikTok. Jangan di TikTok. Langsung aja ke ke apa namanya ke LAI gitu kan. Terus saya tanya, ada nggak yang saya langgar dari ini? Yang dari saya langgar? Nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak boleh. Oh boleh silakan loh, kan lucu itu. Satu. Itu satu. Kedua, dia setuju API dibubarkan. Ingat ya, ini tentang pemahaman intelijensi teman-teman ya. Dengerin. Dia setuju API dibubarkan. Kesimpulannya, sebelum dia setuju, dia menganalisis. Betul? Harusnya. Betul. Betul? Iya harusnya. Oke. Karena apa? Setuju itu merupakan keputusan. Setuju dan tidak setuju itu merupakan decision atau keputusan. Oke ya. Nah, sebelum dia memutuskan, pasti dia memikirkan. Betul kan? Nah, yang dipikirkan artinya sebelum dia memutuskan berarti dia sudah tahu bahwasanya API ini memang pantas dibubarkan karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Betul kan? Betul. Betul. Artinya ada pengetahuan di situ. Kan ada pengetahuan yang menjadikan dasar bahwasanya API harus dibubarkan, betul kan? Nah, ketika ditanya apa dasar Anda, apa dasar Anda, bahkan dia sendiri nggak ngerti, loh, coba, lucu nggak? Dia sendiri nggak ngerti Kali gitu loh. pun, Bang.
Dengan Kalau alasan, saya ngomong begini bang, apakah dengan alasan boleh nggak saya nggak Oke jawab. teman-teman gini ya, itu ente apa yayasan Nias ini apa STT Nias ini dia di bawah yayasan Kudus Mandiri. Pertanyaannya, apakah saya akan bubarkan Kudus Mandiri? Contoh ini, contoh ya. Saya bilang ya, terus Bang Hardi nanya dasarnya apa Bang? Saya akan sebutkan dasarnya ini loh, satu aja dulu. Gak usah kebanyakan. Satu aja dasarnya. Satu, bahwa badan ini telah membuat suatu sekolah. Ini dasarnya, biarin aja mereka mau strategi apapun, itu bukan strategi, itu secara hukum. Telah menistakan agama Islam. Betul. Itu contoh, saya akan bubarkan yayasan ini. Selesai. Betul. Betul, sama dengan gini, Kang Yan. Itu dasarnya kan. Iya, sama dengan gini. Moreh mutu naik moreh. Sama dengan gini. Di sini ini Komal Abu Yastrong, ya kan? Ternyata Komal Abu Yastrong ini menghujat gitu loh. Misal ini permisalan. Menghujat sehingga saya di Komal lain berkomentar gini. Komal Abu Yastrong itu harus dirungkatkan. Pertanyaannya, kenapa harus dirungkatkan? Kan jawabannya adalah karena kan. Betul nggak? Karena apa? Betul. Karena apa coba? Karena menghujat. Terus Bang Saiful setuju dengan pernyataan saya. Artinya kalau Bang Saiful setuju, Bang Saiful sudah memutuskan untuk sepakat dengan pemahaman saya. Artinya Bang Saiful sudah mengetahui dulu, tahu dulu gitu loh. Ya. Nah, ketika sudah tahu, maka Bang Saiful setuju. Tahu apa? Tahu bahwasanya Komal Abu Yastrong menghujat. Menghujat. Berarti pantaslah untuk dibubarkan. Dirungkatkan pantas. Nah, itu pemikiran dasar tuh gitu. Kalau aku niru Rocky Gerung kan begitu kan dasarnya kan. Ayo yang di bawah report terus. Pantas untuk dirungkatkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Moto. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tuh dasarnya tuh. Kalau Nah ini salah satu pakar hukum juga, saya nanya-nanya tentang akademik. Betul, saya Bang Moto, Bang Ardiansyah, saya nanya soal akademiknya. Jadi untuk kita melangkah itu kan kita sering komunikasi, apa yang harus kita komunikasikan kan, itu apa yang harus kita tuju. Kebetulan saya dengar HT itu kedengar, saya kesal juga mau naik di komunikasi logika, tapi males Bang, pasti akan diturunin Bang. HT saat itu bicara tentang ya termasuk api itu, termasuk ya gurunda kita ya, dan dia iya aja HT itu. Apa yang tadi Bunda katakan pansos ya, mungkin saya nggak mau lah, mungkin profesi dia sebagai hukum akan menerangi hukum, tapi nyatanya tidak objektif Ya, karena dia Kristen itu kan. Kalau saya Islam, Bang Moto salah, Guru Moto Anda salah, saya akan nasihati, terus naiklah di Komal. Gimana Bang? Saya akan ceritakan apa kasus posisinya Bang Moto. Nggak mungkin saya itu langsung to the points, yo saya dukung Bang Moto ini untuk apa gitu, tidak mungkin lah. Nah ini kan dia bilang ya saya akan gugat api, saya akan mendukung, kan itu ya bahasanya kalau nggak salah tuh. Iya, Pokoknya dia mau ngugat APII. Nah kalau ngugat APII berarti kita, saya, Bang Moto, Bang Ardiansyah, Bang Juma, semua yang ada di API, termasuk API Jabar, API Riau, API Medan, API Sumut, bisa bubar tuh. Betul. Kang Yans, sebentar, saya mau tanya, potong bentar. Menurut Kang Yans dan juga Pak Saiful, Bunda Ros, Moreh Mutu dan semua orang yang ada di sini, ada nggak syarat jadi pengacara itu SDM-nya harus tinggi? Ada nggak? Ada lah Bang. Harus Ada nggak? Gini loh, nggak gini. Saya tanya jujur, ada nggak syarat tertulis syarat menjadi pengacara itu satu SDM tinggi? Ada nggak? Ada. Kan waktu pas kita mau itu kan kita diuji Bang. Bukan itu pertanyaan saya. Tertulis SDM tinggi ada nggak? Nggak ada. Oh nggak ada ya, pantes. Berarti SDM rendah bisa kan? Bisa. Wah, gitu Nggak ada, loh Bang, maksud nggak ada. saya. Nggak ada. Lanjut.
Oh, arahnya ke sana nggak ada bang. Cuma Jadi ini ini tips ya, tips dari tadi Pak HT. Kalau mau nginjak-injak Bible nih, kalau mau nginjak-injak Bible, nanti kasih tanda di situ live tanggal berapa. Nanti uploadnya 6 bulan ke depan, 7 bulan. Nah, kalau nanti 7 bulan, Kristen nggak akan marah. Menurut sarannya Pak HT. Hai, tips dari Pak HT. Thank you Pak HT. Iya, beliau menyimak di bawah ya. Begitu Pak pengacara ya. Jadi kalau mau naik-naik koma, saya sarankan pilih-pilih biar tidak terpengaruh nanti ya, bahaya Pak. makanya gini tadi di bawah lanjut Lanjut Bu. Bang Yan. Enggak. Ya, salah dulu. Bagi- Ladies first. bagi- Ladies first. Ladies first. Bunda, Aku nggak silakan bisa- Bunda. Aku nggak bisa Ya, lawan kalau Bundo. Silakan Bundo. Bagi saya gini aja ya, dari awal dia bernarasi, berargumentasi ini pantas atau tidak, punya kapasitas tidak, ini orang kompatibel nggak dengan apa yang kita lagi bicarakan. Dari awal nggak ada narasi yang dia sampaikan, argumentasi dia itu ciri-ciri sebagai lawyer yang handal atau apa, ingin melaporkan api. Ini aja, makanya saya diam dari tadi gitu. Memang nggak Nggak ada. ada Uni. kapasitas dia itu kompatibel nggak orang ini untuk berbicara ini gitu, atau hanya sekadar karena pengen apa ya namanya ya, mencari nggak tahu lah. Iya, betul Bunda. Itulah Padahal kesimpulan. pertanyaannya berasal dari orang yang nggak paham hukum loh Bunda. Saya. Nah, itu iya makanya. Jadi gitu. SDM Ya, jadi kalau menurut saya Bang, ini dia melihat si Dosma berhasil untuk pansos. Jadi dia dengan SDM yang kurang, ya ingin meniru-niru Dosma. Kenapa jujur Ya, gitu sih? Aduh, Waduh, sorry, Bang. kepanasan, ada yang Sorry. kepanasan di Aduh, bawah. jangan, jangan. Nggak boleh. Kesilap, silap. Aduh, Oke. ini pasti Moremoto ini yang ngajarin nih, pasti ini. Aduh, kacau kali Pak. Gimana kayak gini? Mau. Kayak mana ini? Aduh, Abu ya. Wong aku aja nggak sebut dia malah Pak Saiful sebut. Gak apa-apa lah. Contoh gini, Kan orangnya langsung satu contoh bilangnya. gini. Boleh nggak satu contoh? Dulu ada orang dia monolog mau melaporkan Bang Juma, seorang pengacara, namanya lupa saya siapa ya. Ujung-ujungnya saya naik di situ, dinaikin sama dia. Saya tanya satu pertanyaannya, tolong sebutkan di mana penghujatan Bang Juma, sebutkan satu saja. Saya bilang, gak usah banyak, satu aja. Kalau dua kan sudah masuk alat bukti kan. Satu saya bilang. Gak bisa jawab Bang. Gak bisa jawab. Satu saya. Tapi saya bisa menyebutkan satu dari sekian banyak penghujat Kristen. Di saya kasih contoh. Si ini, si A, si Edis. Si ini. Saya bisa kasih contoh satu dia menghujat. Digituin Bang. Diem dia. Kita kasih ngomong dulu ya, Morehmutu ya. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. ngomong lagi takut salah. Tunggu dulu, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bang Mato, mungkin statement yang bagus silakan. Ada Bang Zuma. Naik dulu Bang Zuma. Bentar, izin. Saya turun aja. Diturunin Saya aja, turun aja. aku aja diturunin. Udah Bang Zuma. Tuh Bang Moto marah turun. Aduh Bang Mutu malah turun. Ya udah aku aja yang turun. Aku aja yang turun. Udah ya aku turun dulu ya teman-teman ya. Makasih ya. Yo. Jangan dulu. Oh nggak boleh. Aduh nggak boleh. Notulen. Nggak boleh. Gurunda udah. Oh, nggak bisa nggak ada ini. Oh iya. Oh mungkin masih sibuk. Mohon maaf Gurunda. Aku tadi mengundang Gurunda. Mohon maaf Gurunda. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda panjang umur. Panjang umurnya. Panjang. Api mau dibubarin ya?
Iya Gurunda. Begitu ditanya apa dasarnya, nggak tahu. Api mau dibubarin, landasannya Pancasila. Kalau agama yang 3 teos sesuai Pancasila nggak tuh? Tidak. Ah, Nggak sesuai kan? Bisa nggak itu ditenggelamkan? bisa. Kalau kita gugat gimana itu? Agama yang Tuhannya 3 tidak sesuai dengan Pancasila berarti. Arti kata esanya yang diganti Aki. Jadi Jadi bisa jamak. Satu yang plural, satu yang jamak. Itu caranya. oh nggak bisa. Dasar negara kita nggak bisa diganti, dibubar. Agama yang tidak sesuai dengan Pancasila aja yang di Tipex. Kan gitu. Sama seperti PKI. PKI kan tidak sesuai dengan Pancasila. PKI dilarang. Ada agama di Indonesia yang ngajarkan menyembah 3 Tuhan, masa dibiarin? Nah, itu. Kan mau merusak itu namanya. Merusak Pancasila itu. Kan Pancasila ini mengajarkan satu Tuhan. Terus ada agama yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan mengajarkan 3 Tuhan. Berarti kan agama ini melanggar, ingin merubuhkan Pancasila namanya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang ingin merubahnya kemudian ketuhanan yang Maha Tiga. Mana di? PKI dilarang karena tidak bertuhan. Ini ada lagi bertuhan tapi 3 Tuhannya. Offside. Yang mana yang harus dibubarkan ini? Api atau yang 3 teos ini? Yang benar mana ini? Sarjana hukum ini mana ini? Aku mau tanya nih. PKI dibubarkan karena tidak bertuhan. Nah kalau lebih dari 1 Tuhan, apa bedanya dengan PKI coba? Pertanyaannya berat sekali Bang Juma ini. Ya iya dong. Ya iya dong. Mudah itu mudah eksekusinya. Ini kita berbicara hukum. Saya bukan orang hukum. Saya bukan orang hukum, tapi saya pernah sidang melawan 3 pengacara. Keputusan akhirnya 3 pengacara ini KO. Gimana dong? Balik gugat lagi lah. Oh iya. Gurunda, bukan tentang keberapaan, tapi tentang Ada cerita orang negara kita ini ketuhanan yang Maha Esa kok. Ayo mana yang sarjana hukum ini suruh naik ke sini. Ayo yang sarjana hukum yang masih bocor halus naikkan. Saya mau bicara sama dia. PKI dibubarin, tidak boleh. Padahal dulu adalah partai resmi. PKI dulu partai resmi. Sekarang dibubarin karena tidak sesuai dengan marwah Pancasila. Iya kan? Enggak bertuhan. Nah bagaimana dengan yang 3 Tuhan? Itu kan sama, dia ingin merubah dan merongrong Pancasila kan gitu. Memaksakan kemudian orang untuk masuk ke dalam keyakinan 3 Tuhan itu kan melanggar undang-undang. Melanggar Pancasila. Apalagi menyembah kepada 3 Tuhan ini diajarkan dengan cara-cara licik. Ayo. Mana lulusan sarjana hukum yang paling pintar yang tadi itu mana? Suruh naik sini. Si Dosma kah atau siapakah gitu. Boleh nggak kemudian Pancasila ini dirubah? Ketuhanan yang Maha Tiga. Ayo. Api mau dibubarin. Karena kenapa api mau dibubarin? Tidak sesuai dengan Pancasila. Lah, 3 teos gimana? Sesuai nggak dengan Pancasila? Ada nggak yang mau berani bilang sama saya bahwa tiada Tuhan selain Yesus? Ada nggak orang Kristen? Ada nggak orang Kristen yang berani mengatakan tiada Tuhan selain Yesus? Ada nggak? Atau tiada Tuhan selain Bapa? Atau tiada Tuhan selain Roh Kudus? Ada nggak orang Kristen berani bilang kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa demikian? Ya karena pada dasarnya 3 pribadi coy, 3 entitas. Gimana ini sarjana hukum loak? Gurunda, tadi sempat dia bilang gini, apa dasar Anda, saya akan tanya, apa dasar Anda membubarkan api? Dia bilang karena membuat kerusuhan
membuat kebencian di ranah publik media sosial yang dimaksud TikTok gitu kan. Loh, terus saya bilang gini, oh berarti diskusi lintas agama dilarang ya di Indonesia? Oh enggak, Silahkan. gitu kan. Nah, terus terus dia bilang gini, kalau dia bilang gini, lah itu teman-teman Kristen menggunakan kata Allah itu kan yang menjadi perdebatan kita kan gitu kan. Dia bilang langsung gugat ke LAI, jangan di media sosial. Terus saya bilang gini, oh berarti dilarang diskusi di media sosial. Oh silakan. Loh. Tidak. Kuceluknya minta ampun Gurunda dia. Aduh, lanjut. Islam Kristen itu berdialog artinya diskusi tentang kubu satu Tuhan versus kubu tiga Tuhan, kan gitu. Yang mana yang betul, satu Tuhan apa tiga Tuhan? Itu yang harus didiskusikan. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada berapa? 3. Ada yang bilang 1. 3 ada kesatuan, Bang. Ada yang bilang 1 loh. Sumpah demi nama saya. Sumpah. Demi Allah, sumpah. Saya sering ketemu dengan orang-orang yang mengatakan ada 3 yang bersaksi di surga, tapi dia mengatakan 1. Sudah disebut 3 tapi dia bilang 1. Gak tahu ilmu hukumnya itu dari mana dapatnya. Ada ceritanya nih. Ilmu hukumnya harusnya gini, 1 saksi bukan saksi gitu kan, harus lebih dari 1. Itu dia makanya. Alamak. Ayo. Ada nggak nih yang pantesan Gurunda, pantesan ketika ditanya soal hal lain itu terbawa Gurunda. Plan gitu loh. Ketika dia tadi melarang jangan diskusi di sini. Plan salah Dinda, bukan plan. Plan balik. Otak mereka kan terbalik. Jangan yang lurus, susah mereka itu. 3 dibilang 1. 1 dibilang 3, jadi bukan plan tapi plan. Rubah. Ya, plan. Mereka itu plan. Mana yang sarjana hukum tadi itu? Suruh. Hukum rimba kah? Suruh Neng. Biar ku ajari bicara tentang hukum. Ya, cie. Mantap. Ayo, baik. 3 teos. Izin di bawah dulu ya Gurunda biar teman-teman Jangan, Saya aja. sini Pardi di atas saya aja yang turun. Oh, izinnya. udah Di sini nggak usah. enggak usah ada yang turun, enggak usah. Nanti ada yang minta sendiri pun baru naik. Oh, siap Gurunda. Kita habiskan aja otaknya ini. Turun host. Kalau bisa Dosma yang naik, enak tuh. Ada semua Cuman naik ini apa? para guru izin, terutama untuk Gurunda. Ini Komal saya kan akun baru Gurunda. Sampai saat ini belum bisa ngegedein dan ngecilin layar. Ini Kang Ardi moderator, sama nggak bisa. Entah kenapa ini Gurunda. Mohon maaf. Ya udah nggak apa-apa. Ini namanya keadilan sosial. Ya kan ya? Jangan ada Tuhan senior, Tuhan junior, Tuhan bungsunya. Harus adil. Yang namanya Tuhan itu harus adil. Jangan rebutan nanti Tuhannya. Ada yang minta ini planet Mars, aku yang ciptakan. Yang satu bilang enggak. Yang kau ciptakan itu Pluto. Enggak dong. Aku yang ciptakan Mars. Ributnya Tuhan. Ini sebentar lagi peringatan apa ini? Sebentar lagi peringatan 3 Tuhan. Gimana dong? Indonesia kadang lucu juga ini. Ketuhannya Maha Esa tapi ada juga yang memperingati 3 Tuhan. Lucu kan? Benar-benar negara majemuk. Majemuk sekali negara kita ini. Luar biasa. Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ada yang mengajarkan 3 Tuhan diam-diam. Mau menghancurkan Pancasila berarti. Alamak, gimana dong? Ini yang kita tidak sadari kan? Ada upaya untuk menghentikan ketuhanan yang Maha Esa itu. Menjadi apa? Menjadi ketuhanan yang Maha Tiga. Nggak percaya kalian? Nggak percaya? Mau tak kasih data? Jadi dasarnya tadi pembubaran, mau ngebubarin API itu Pancasila ya Bang ya. Coba sila berapa yang kita langgar? Allahu Akbar. Ini ada dalil yang lucu nih ya. Ada dalil yang lucu nih. Ya, kita kasih bahan kepada sarjana hukum yang ada di bawah. Tapi ini bentuk pertanyaan. Berapa orang sahabat-sahabat saya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang kan di sini ya?
Ah, ini gara-gara plamplin 9 orang. Nih pertanyaan. 8 Pertanyaan. bang, 9 itu sama abang gimana? Oh iya, sorry. Nah, Lanjut. ini lanjut. pertanyaan. Bunda Rose masih ada kan? Masih. Ya masih. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Theos itu esa, dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Theos dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Pertanyaan saya nih, ini pertanyaan nih. Ini di sini ada berapa yang esa? Dua. Ada dua. Memang kalau esa itu artinya 2. Kesatuan itu bang. Mana ada gitu. Ini masing-masing esa ini. Coba ditelaah lagi nih. Teman-teman coba buka Bible-nya. Buka Bible 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Theos itu esa, dan jadi di situ ada kata dan dalam bahasa Yunani kan kata sambung itu kan ya, kai. Dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Theos dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Theos itu esa juga, Yesus juga esa. Jadi 2 yang esa di situ. Bagaimana bahasa Indonesia kita menelaah ada 2 entitas yang esa? Maksudnya gimana tuh? 2 kesatuan esa bang. Nggak ada kesatuan, karena nggak ada kesatuan, masing-masing esa kok kesatuan pula. Ya berarti gini Gurunda, ada dua ya, oke, dua kan 1 ya kan, berarti ada 21 dong. Yang satu ini esa, yang satunya juga esa, berarti berdiri sendiri kan? Oh 11. Enggak. Ini pertanyaan. Oke, Mana saya kita akan tunggu jawab, Bang. teman-teman. Saya Ya, akan silakan, jawab. silakan. Secara perspektif hukum ya bang ya. Di situ ada 2 Ya. esa. Berarti ada 1 ditambah 1. Kalau pertanyaan itu kan pertanyaan abang, berapa esa di situ? 2 jawabannya gitu kan? 2. Apakah dua-duanya itu esa? Nah pertanyaan kalau Ya. abang pertanyaan begitu, saya akan jawab tidak. Kecuali di situ Kenapa ada bisa? ditambah. Ya nggak bisa bang. Kan esa Karena? sama esa ya 2 lah. Betul. Loh, Ini kalau masih- 2 itu bukan esa lagi. Kalau 2 berarti bukan esa lagi. Dibilangin esa sama esa itu 11. 11 juga nggak esa. Kenapa? Dalam bahasa Yunani-nya heis nggak bisa. Jadi ada 1 yang esa dan 1 juga esa. Masing-masing esa. Ini bisa nggak nih? Masing-masing esa. Bisa nggak? Makanya bang, perspektif hukum akan bercara Enggak, begitu bang. betul loh, bisa nggak? Bisa nggak? Masing-masing esa ini. Ini yang Bisa, satu nggak esa, bisa, yang Gurunda. satu juga esa. Bisa nggak? Kalau Bisa nggak? kalau Bisa, it- bisa. kalau itu dari perspektif hukum dari orang hukum Kristen bang. Tapi kalau dalam Islam ya nggak ada tuh, cuma nggak ada esa ya 2. Enggak. Kita ini cerita masalah hukum dan masalah orang waras nih. Ini kira-kira orang waras bisa terima nggak ini? Orang Nggak waras terima lah lah. tanya. Nggak terima Yang, Gurunda. terima. yang satu esa, yang satu juga esa. Gimana ceritanya ada 2 entitas esa? Bukannya esa itu cuma 1. Parah. Bisa. Tapi izin para Bisa guru, jadi ini bisa. ada dosen yang mau naik, saya izin turun ya para guru ya. Bisa kalau yang satu mati. Gimana lu? Bisa. Ya, iya itu dia. Mati 1. Bisa. Iya, bisa. Yang satu esanya gagal, bubar. Bisa nggak? Gagal. Betul, gagal jadi Tuhan. Bubar, Tritunggalnya bubar. Bubar, Nah, bubar. Baru masuk. Bubar. Baru Nah, tinggal bubar yang dulu. satu. Ya, betul. Indonesia Zero Kristen 2028. Nah. Tegak Pancasila. Ini berarti dia harus gimana ini ya? Bagaimana cara kita untuk menelaah ini ya? Dari perspektif disiplin ilmu apa yang harus kita pakai kira-kira ini? Karena Theos itu esa, dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Theos dan manusia. Iya, itu Bang Zuma itu belum Disiplin ilmu diurapi, apa yang bisa kena ini? Bantu saya dulu nih. Tata boga atau apa? Bang Zuma itu harus diurapi Roh Kudus, Bang. Nggak bisa Jawabannya kalau Oten nggak. gini bang. Bang Zuma itu nggak paham. Begini loh. 2 pribadi tapi kata esanya cuma 1. Nah itu.
Ini dua esanya bang. Aduh bang Erwin gimana sih? Esanya dua di sini. Ya, Kalau cuma satu mah ke paham KBBI kita. bang, KBBI kata Esa kan cuma satu bang KBBI. Iya tapi dua-dua entitas dan pribadi yang Saya berbeda nggak ini terima masing-masing guru dari esa. kurang, Bang. Saya nggak terima guru dari kurang. Ini gimana ini? Saya mau bertanya, disiplin ilmu apa yang bisa mencakupi ini agar literasi ini bisa diterima sebagai satu bentuk ilmiah? Ini Theos esa, Yesus juga esa. Bagaimana ceritanya ini? Dia begini Bang Zuma. Saya tunggu Bunda yang ngomong. Dia begini. Jadi begitu. Coba buka ya saya 28 10 TB. Ya beginilah begitu. Ya saya dua apa? Bisa jawab begitu ya. Ya, apa hubungannya? Bunda, ada ya begini begitu dan begini begitu itu isinya Oh, iya Gurunda. begitu, yang begini yang tambah itu gini. Iya Tambah iya ini, betul. tambah itu. Betul Gurunda. Coba kebayang nggak dia sebagai profesi pengacara kalau bersakan gugatannya itu kayak gitu coba. Ayo. Aduh. Waduh, pusing kan? Gimana ini ya? Enggak ini saya minta disiplin ilmu apa yang bisa menelaah ini? Roh Kudus Hah? Roh Kudus. Lama. Anda Oh, bukan Roh Kudus. Jangan silap. Di dalam STT Nias di situ sebutkan roh Hodam. Ada tuh. Roh Hodam. Bang, nanti kalau gue tunjukin itu di STT tuh. Aku udah download itu semua. Alhamdulillah data-data udah ada. Roh Hodam. Gurunda kodamnya nggak ada. Nggak ada kodamnya. Nggak ada tuh Roh Hodam. Ayo cek kodam aja lah ayo. Oke. Alamak. Oke, cek kodam ya. Cek kodam dulu ya. Kirios Moto kosong, M Saiful kosong, Yans Api Singa. Oke, Kang Chan Dua. kosong. Lanjut. Itu dua unsur juga. Roh satu, kodam satu. Dua juga itu. Sudah roh tuh kodam lagi. Kodam itu apa? Coba. Jadi definisinya kodam itu. Islam nggak ada. Berarti Hodam apa sih? dua unsur juga. Roh kodam. Nah, jadi artinya itu roh sama kodam berarti dua unsur lagi. Memang nggak ketemu-temu esanya di sana tuh ya. Ya itulah makanya gue bilang ini esa maksudnya gimana? Esa ini apa? Esa. Satu Nah, esa itu satu. sama dengan eka bahasa tanahnya. Tapi Ya, tiga bisa gimana ini? menjadi satu Bang Zuma. Bunda Kalau Caranya? konten SA itu kesatuan. ya Hah? begitu. Kesatuan. Jadi KBBI itu salah Gurunda. Yang benar mereka. Dah selesai. Lanjut. Ya begitu. Alamak. Gimana ini? Paling-paling kalau ada hotel jawabnya gini, itu beda konteks. Itu cuma jawabannya paling. Karena Theos itu esa dan esa pula Yesus yang menjadi pengantar. Yesus ini memang esa menurut saudara-saudara. Yesus ini esa emang. Bahasanya ini jangan esa dong, satu. Kalau esa itu satu-satunya bang. Beda tuh. Coba esa itu Kalau satu-satunya. Yesus satu. SA itu tunggal intinya. SA itu Iya. tunggal. Tunggal itu satu. Tapi di dalam Nah, Bible kan gunakan kata esa. Kita nggak boleh ganggu bahasanya kitabnya teman kita. Boleh ini kan Yesus yang mana dulu nih Gurunda? Yang disalib jam 9 atau jam 12 lewat? saya juga nggak tahu ini Yesus yang mana, Nabi Yesus atau Theos Yesus. Kan bikin masalah baru. Tapi kalau saya lihat ini kan suratnya Paulus kepada anak angkatnya Timotius kan gitu. Nah, berarti Paulus ketika membahas Yesus kan yang dibahasnya ini yang di Pulau Patmos ini, yang datang kepadanya dalam bentuk suara. Ini. Karena Tuhan Theos itu esa. Yesus juga esa. Pertanyaan saya, emang Yesus ini esa? Jangan kita bawa Theosnya dulu, Yesusnya dulu. Bang, Yesus yang mana? Kan Yesus banyak bang.
Nah berarti itu nggak sah dong. Gimana Iya kan? sih? Kalau Yesus banyak berarti nggak sah. Gua mundur deh. Gua mundur deh. Mana ini? Coba-coba pakar hukum yang ada di bawah naik. Si Dosma, si gigi menggerutu. Mana? Joget juga giginya menggerutu. Biasanya kalau orang gigi selalu menggerutu itu orang depresi. Masih ingat ini nggak Bang Juma? Salah seorang dokter yang berdebat dengan Bang Juma, tapi keilmuan kedokterannya hilang Bang. Kalau saat Oh anu MYM. bukan MYM tadi. MDM Adi sama gitu. Bener dokter. MYM tadi itu Pak dokter. MYM tadi ada pitinya itu dia melarang lai kemudian untuk menghapuskan kata Allah. Nah, jadi saya tulis di bawah di typingnya dia di pitinya itu, "Hei goblok. Kalau kau jagoan kau hadapi saya diskusi debat head to head bahas ini. Kutunggu kau ya, MYM kampret." Langsung gue bilang gitu. Mudah-mudahan dia baca. Tapi sejak saya sudah semes kepalanya kan tidak pernah lagi nongol dia kan. MYM kalau dengar ini, saya tantang kau membahas kata Allah yang ada di Lembaga Bible Indonesia. Kapanpun Anda mau, saya tantang kau, MYM, dokter lulusan Belanda. Kau bahas kata Allah, mari dengan Bang Suma. Kalau kau tidak mau menjawab tantangan saya, berarti kau memang goblok. Kau memang tolol. Kau sosok jagoan. Ya, cuman cuap-cuap di komalmu sendiri. Nih Bang Suma tantang kau bahas kata Allah. Maju kau goblok. MYM. Kupermalukan lagi nanti kau. PR-mu belum selesai, belum kau jawab sampai sekarang. Pertanyaan saya beberapa 5 tahun, 4 tahun yang lalu samamu. Membuat kau semakin kurus dan tinggal tulan dengan dosa. Aku tanya samamu, firman pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Sudah 5 tahun, 4 tahun kau belum jawab juga. Oh, pasang badan untuk lai lagi. Kata Allah, katanya Allah itu sudah lebih dulu dipakai sama Kristen katanya, Kristen Ortodoks. Cici hebat kali kau. Aku tantang kau MYM, kita bahas kata Allah. Siapkan semua literasi yang kau punya. Kau naik di Komal, kau temui saya. Biar kusuapin kau, kusuapin kutu buaya. Sebentar, kutu buaya di mana ya? Kecoa maksudnya. Kau itu sarjana kan? Dokter malah dokter. Kau ditantang sama seorang sapam. Ayo, bahas kata Allah. Tapi gini Bang Zuma, sekelasnya MYM pada saat pertama kali berdebat jawabannya gampang. Konsep yang dia dapat itu dari Bapak Gereja. Terima nggak terima Bang Zuma silahkan. Itu jawabannya. Gimana tuh Bang Zuma? Ya itu dia makanya. Berarti sama aja seperti anak TK ditanya, apa yang kau lihat di laut itu nak? Ikan. Ikan apa namanya? Kapal selam. Wah itu bukan ikan, Cayu. Ikan, pokoknya ikan. Kenapa bisa? Ya adanya di laut, bergerak-bergerak. EGP, emang buat begini. Lu mau percaya mau tidak EGP, itu ikan di laut, gerak-gerak dia. Bapak menyebutnya kapal selam, saya menyebutnya ikan besar. Namanya anak TK, otak nggak ada. Ya kan ya? Kemarin juga saya berdiskusi. Katanya kalau di Kristen itu iman dulu baru akal. Oh, pantas. Wajar. Ternyata iman dulu baru akal. Ini parah memang. Jadi kembali kepada tema, bagaimana itu teman-teman? Disiplin ilmu apa yang bisa pakai ini? Karena Tuhan Imani saja Bang. Oh imani aja, itu yang betul. Artinya apa? Imani aja. Itu disiplin ilmu, imani aja. Artinya ilmu manggut-manggut. Ya kan ya? Imani aja pokoknya. Imani, percayai saja. Akhir bulan bayar per bulan. Nah, selesai kelar masalah. Aduh, parah. Api mau dibubarin. Bible nggak sekelar-kelar. Api yang mau dibubarin, Tuhannya belum kelar-kelar. Ada yang bilang 1, ada yang bilang 3. Gimana? Mana yang betul?
Saya objektivitas bang. HT dia lah yang benar. Siapa bukan HT yang benar siapa? Bukan HT dia satu bang Jody. Jody lah yang benar dari Teos. Jadi 3 Teos di situ. Ingat nggak Teos? Dia kan dari Teos dia kan. Ayo, betul. Iya dianggap semuanya Teos gitu kan. Dari Teos tapi 3 Teos ya kan. Jelas dia jawabannya gitu. Kalau saya sih lihatnya si Dosma ini kenapa terlalu berani anak ini? Karena saya pikir, oh wajar lah dia berani, Tuhannya 3 coy. Kita cuma 1. Ya, mungkin dia pikir, kau kalahkan Tuhanku 1. Ya masih ada 2 cadangan. Mungkin. Itulah bang kayak dia kan, bang benar mualaf bang. Dari temannya itu kan, bang benar mana sih, tahu kan? Bang benar ya, Jogja. Nah, akhirnya itulah dia mualaf. Kawannya mengatakan gini, enak ya, jadi kau Tuhannya mati 1, sisa 2 gitu. Nah dari situ mikir ya marah dulu. Pertamanya marah. Oh iya betul. Ingat. Lama-lama dia mualaf dan dia ngomong begitu sekarang jadi dokter. Nah lanjut bang. Betul ingat. Jadi dia merasa ini serangan halus tapi kena gitu kan ya. Kamu mah enak, Tuhanmu 3, mati 1 ada cadangan 2. Dia kena di situ. Hanya dia mikir, kok iya ya, kok aku sama seperti ajaran pagan, kok bisa kayak gitu ya. Hanya dia mualaf. Saat ini secara akademis dia harus banyak bang nyuplai kita dulu, suplai data itu secara akademisnya. Insya Allah nanti Bang Bonar bisa naik TikTok, saya suruh naik TikTok, saya telepon beliau. Sekarang dia masih di Jogja, Insya Allah. Ya. Enggak, aku yang turun. Oke ya, makasih semuanya. Izin aku menurunkan diri sendiri dan jangan digandoli ya. Jangan digandoli loh. Jangan digandoli. Tak kandoli. Jangan. Saya Oke, turun nggak apa-apa. Gurunda, aku izin nyemak di bawah ya, Gurunda. Saya sebentar aja, Dinda, saya sudah mau sholat Jumat. Oh, mau sholat Jumat, Gurunda? Ya nggak apa-apa lah, biar ada otentik Paling dikit, Gurunda. 50 menit. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bisa otennya yang ini Dosma gitu loh. Seneng saya nih, bener. Kalau HT tadi kan ya imanin saja pusingnya. Lihat, ya. Nah, siapa dulu ya, bentar. Ini bukan saudaranya si anu nih, si Yoga yang mualaf kemarin, yang ngamuk-ngamuk. Bukan. Moy, Muslim apa Kristen Moy? Moy. Halo, assalamualaikum. Oh, Muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan silakan. Selamat siang Bang Zuma. Siam. Saya fan Bang Zuma nih. Ya, masya Allah. Kita di sini semuanya fans juga kepada umat Islam. Saya dari Madura, dari Pulau Madura. Madura, ya. Ya, Bang Zuma ini memang Silakan. Bang Zuma ini memang berani memang. Orang Islam bang, kayak mana nggak berani bang? Iya. Yang enggak di atas rata-rata memang Bang. Di atas rata-rata. Apa itu? Memang aslinya Bang Zuma ini Sulawesi ya. Oh, menurut siapa namanya Gumaya itu di atas rata-rata itu abnormal. Iya, aneh gitu. Bahaya itu. Allah Akbar. Maha benar Allah. Keberanian Bang Zuma itu di atas rata-rata. Ya, kan cuma satu yang harus ditakuti bang, penagih utang. Oke, siap. Ahi Moy, mungkin di bawah dulu ya, Ahi. Afwan ya. Sehat selalu, Ahi ya.
Oke. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutrisno, Muslim apa Kristen? Pak Sutrisno, silahkan. Pak Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya, saya ingin menyampaikan salam buat Bang Juma dan saudara-saudaraku yang lain. Aku selalu nyimak komal-komal kalian. Aku ngepen semuanya. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, Masya Aku selalu nyimak tiap hari, setiap saya ada kesempatan pasti nyimak. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Nah, Masya Allah. saudara-saudaraku. Iya. Siap, saudara. Ya, Kasih, saya Bang, ya. Saya asli Jawa, tinggal di Lampung Utara. Kemarin saya chatan sama Opung. Masya Allah. Iya, lanjutkan Oke, silaturahminya dengan lanjut aja ya, Bang Juma Siap. dan yang lain-lain. Makasih Bang. Assalamualaikum. Sutrisno. Ini mantan presiden kita ya. Amin. Dinda Kuriosmoto, aduh ilmunya luar biasa. Saya terima ilmu di Lukas 2 nomor 11 itu luar biasa. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Cuman masalahnya dari tadi nggak ngomong bang. Oh, memang dia pemalu, dia pemain cantik nih. Gimana kalau kita sebut Putri Malu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Malu Ya, jangan Putri begini, Malu. saudaraku semuanya yang ada di bawah ya, afwan, mohon maaf sebelumnya ini Gurunda. Pak D, apa kabar Pak D? Alhamdulillah, Bang Juma. Proposal saya udah diterima Bang, Pak D. Proposal apa tuh, Bang? Itu Bandara Sultan Hasanuddin rencana saya mau gade, masa nggak terima? Belum sampai. Ingat selalu. Saya pennya Bang Juma Oh, nih. iya. Saya mau dengar dua kata. Ini kalau dari Bang dengar Juma dialeknya nih. Bang ini Lama pasti. nggak saya dengar nih. Ya, orang Lombok ya Bang? Bukan Bali. Madura? Iya. Bali. Nah, Bali ya, pandainya. Bang Juma, Iya, gimana? saya mau dengar kata-kata Bang Juma nih, dua kata aja nih. Apa tuh? Hai Paman. Ya Paman. Sama satu lagi Bang Juma. Nur Oke, Karim Bang makasih. Juma. Iya, sehat Bang ya. Ya, Nih. sehat Bang Juma ya, itu aja teman-teman. Siap. Di sini lanjutkan selalu khotbahnya, ilmunya. Saya selalu dengarkan dimanapun Bang Juma berada. Saya cari Siap. terus. Ya Bang Juma, dilanjutkan kembali. Iya, Bang, ya, Mungkin Bang. ada terusan lagi yang mau dengan Abang. Iya, Oke, di YouTube saya bermasalah lagi ya. Bang. Ya, Di YouTube suaranya masih bermasalah ya? ya, Gurunda katanya YouTube bermasalah, Gurunda. Masih. Coba netizen saudaraku yang di bawah. Mewakili saya Pak D. Iya Paman. Udah aman, alhamdulillah. Kayaknya Bang Juma ini ya sering baca bobo ya dulu ya. Nah, ini ada Malikil. Malikil, selamat siang Malikil. Wah ini kalau Malikil ini orang tauhid juga ini dia. Pancasilais. Tapi versi lain dia ini. Bukan lawan ini. Siap. Ini lawannya Oten ini. Lama ini nggak ketemu ini. Iya Bang. Gimana kabar? Sehat? Nih semua. Sehat. Sehat. Kami sehat. Mantap. Gerakannya makin masif nih. Oh iya. Kalau Bang Malik gimana? Kayaknya sudah mulai pada tiarap ini, bro. Lawan-lawan ini.
pada tiarap, nggak cocok hidup di negara kita kayaknya kan ya. Iya, sepertinya ini jadi kawan-kawan ini kita Tritunggal ini ya sedikit lagi masa waktunya habis ini Masa waktunya habis. Kembali ke planet. Ini gara-gara moto ini. Saya diem di bawah-bawah. Enggak, bukan gara-gara moto, gara-gara saya Herdi lah. Coba Herdi enggak itu. Enggak tauhid. Tapi asik loh dengan adanya kawan-kawan muslim, kepalsuan Tritunggal itu terbongkar. Sudah mulai pada kayak Sofiatul tuh kemarin. Mereka sudah percaya ya Kristus itu ciptaan. Jadi ini tinggal moto aja masuk. Oke, ayo kapan kita syukuran? Kayak gitu kan? Oh dia Iya, Paman. Sofiatul itu. Ya diajak syukuran karena sudah percaya sama satu akidah dengan moto. Sudah sama-sama ciptaan. Sama-sama ciptaan, ya. Iya. Jadi lanjutlah kawan-kawan muslim gerakannya supaya kepalsuan itu menjadi terlihat. Selama ini kan kepalsuan itu diternak di dalam gereja. Itu loh. Betul. Apalagi dengan adanya ilahi sudah minta maaf. Iya kan? Ya memang ada fase di mana juga saya ada di situ. Iya kan? Artinya kan tidak ada saling menghormati, menggunakan apa ya, kata Allah itu yang adalah proper name dijadikan generic name itu kan sesuatu bentuk apa ya namanya, seperti pembunuhan karakter ya yang dilakukan oleh lembaga itu. Bang Herdi ini hebat kali sekarang ya. Mantap. Bukan bro, artinya saya tidak mau berpolemik atau melakukan suatu tindakan yang menjadi apa ya, batu sandungan buat saudara-saudara yang lain ya kan. Apa salahnya kita ya udah kita pakai Elohim aja ya kan. Lagian kan tidak bagus kalau proper name dijadikan generic name. Kira-kira kalau di Alkitab generic name dijadikan Alkitab proper name dijadikan generic name di Quran kan nggak elok dengarnya. Nggak elok, betul. Iya, artinya ukuran Beliau yang begini dipakai. semenjak diskusi dengan saya, Gurunda. Kang Chan, kau bisa aja Kang Chan ya. Bang Zuma izin Bunda bicara sama Bang Malikil, boleh? Iya, Silakan Bun. Bang Malikil, dengan ada kasus yang lagi agak viral, yang lagi trending lah sedikit di dunia apologet ya. Saya ingin bertanya ke Bang Malikil untuk menghapus kemunafikan, tipu-tipu, adanya sekolah STT Nias. Mungkin bagi kami umat Islam akan melaporkan, bukan mungkin lagi, pasti gitu ya. Mungkin Bang Malikil udah tahu bagaimana. Saya mendukung itu supaya memang kepalsuan di gereja itu terbongkar semua. Siap. Karena abang tadi berstatement demikian, setidaknya wujudnya kan gini. Saya juga menghimbau kepada umat Islam, kepada Kristen juga, kalau kita ingin menghapuskan tipu-tipu, penistaan, penghujatan, bukan hanya sekedar di TikTok, di dunia maya ini aja. Karena dunia maya ini kan terjemahnya secara ini kan tipu-tipu. Bisa nggak sedikit secara pribadi Bang Malikil menyuarakan secara pribadi bahwasanya Bang Malikil mendukung aplikasi di lapangan gitu, bukan hanya sekedar omongan doang, hanya formalitas sebatas momen aja kita bersorak, kita mendukung, tetapi wujud aplikasinya di lapangan tidak ada gitu. Kira-kira Bang Malikil misalnya membuat sebuah postingan atau VT di TikTok, kira-kira Bang Malikil bersedia nggak? Saya mendukung umat Islam untuk membubarkan
menutup sekolah STT yang mengajarkan penistaan, penghujatan kepada keyakinan agama lain. Kira-kira bisa? Jadi enggak sebatas ini. Juga untuk umat Islam yang katanya mendukung, yang di bawah 1,4K ini, jangan kita hanya mendukung, tetapi ada wujud aplikasinya di lapangan. Ini pun saya himbau kemarin waktu di Komal saya datang yang namanya Bang JBM, kita diskusi panjang. Ternyata dia belum mendalami tentang STT, tapi dia benar-benar mendukung. Yang beliau itu berada di Malaysia, dia banyak menyampaikan apa itu kan banyak JBM ini kan bahasa Inggris. Jadi sampai ada bertiga orang kita di Komal. Berani nggak? Oh itu ranah pribadi bun. Saya desak ini. Ya kalau mendukung sekadar ujaran atau ucapan di mulut kita aja kan ya percuma gitu loh. Kira-kira bisa nggak Bang Malikil mewujudkan satu ini, mengaplikasikan apa statement Bang Malikil yang barusan Bang Malikil sebutkan tadi? Apa wujudnya? Aplikasinya di lapangan kira-kira. Silakan Bang. Makasih. Terima kasih. Jadi gini ya, saya memulai dari diri saya sendiri dan kelompok saya. Jadi kelompok saya sendiri dan kelompok saya sudah terapkan hal-hal yang seperti dimaksud itu. Dan kalau soal pembubaran STT, saya sangat setuju karena STT itu adalah biang kerok. Ya, di dalam STT itu melahirkan penghujat-penghujat. Bahwa pengajaran-pengajarannya adapun memecah belah bangsa, adapun pengajarannya itu tidak sesuai Alkitab. Jadi STT itu sebenarnya penyumbang kebohongan sebenarnya. Penyumbang kebohongan dan kebodohan. Saya kurang setuju juga itu. Ya kalau maupun diminta, oke lah, ayo kita bubarkan STT itu. Karena kan banyak STT yang nggak becus ya. Yang membuat kekristenan itu semakin terdegradasi, bahkan diolok-olok kan. Jadi kawan-kawan muslim ya, saya tidak mempersalahkan kawan-kawan muslim menarasikan Yesus begini begono. Karena ada inspirasinya ya dari tunggal itu. Jebolan STT itu. Jadi gitu ya. Saya sangat setuju untuk hal itu. Dibubarkan saja yang menjadi pemecah belah itu. Oke, siap. Kita record ya Pak ya. Statement Abang tadi. Terima kasih banyak responnya. Ya, silakan dipost kemana-mana. Adapun ada pengacara itu melaporkan ini dan itu, menurut saya itu berbahaya. Berbahayanya apa? Akan terjebak kekristenan di dalam, ya menurut saya berbahayanya dalam nilai positif. Dia akan kaget, oh ya begini ya. Lah iya, bagus, lanjutkan kawan-kawan supaya banyak Kristen yang buta-buta, yang dibodohi di dalam gereja, dalam pengajaran Tritunggal itu menjadi sadar. Lanjutkan. Ya. Terima kasih. Oke, sebentar Bundo, izin saya sapa dulu ini Pak Karen. Pak Karen, selamat siang Pak Karen. Ya, selamat siang. Selamat siang. Nah, Pak Karen kan nyimak dari di bawah tuh. Ini Pak Karen yang Tuhannya dua bukan? Tidak, satu saja. Oh, kirain yang dua. Gitu gimana? Mau ikut menanggapi nggak? Barusan Bro Malikil kan dari Kristen juga. Nah, tanggapannya mungkin Pak Karen sudah nyimak di bawah. Silakan, Pak Karen. Ya, kalau saya sih setuju aja yang Malikil bilang. Karena tidak membawa apa-apa ini. STT cuma melahirkan ini saja. Setengah gila saja. Gimana Gurunda tanggapannya Gurunda? Setengah gila kan? Buat saya STT itu kan setengah gila. Sekolah setengah gila. Nggak ada membawa. Sedikit izin. Lanjut Bundo, silakan lanjut. Ini ya. Bu, ngapain minta bantuan begitu ke Malikil? Kita bukan minta bantuan. Kita ingin beliau berstatement kayak begitu juga kepada umat Islam yang mendukung, juga kepada umat Kristen yang mendukung membubarkan sesuatu yang namanya di ranah pendidikan gitu loh. Bukan minta bantuan kami tidak mampu, bukan begitu. Jadi kalau saya dibutuhkan untuk mengklarifikasi tentang STT ini, saya bersedia. Masya Allah. Ya. Jadi enggak, saya menanggapi sedikit aja Bang Malikil. Mungkin resepsi mereka
karena kami umat Islam tidak mampu minta bantuan ke Bang Malikil, bukan itu ya. Ini hati-hati ini pertanyaannya, kita bukan minta bantuan, bukan, kita mewujudkan apa yang telah terucap yang Betul, betul. tadi itu aja. Karena Bang Malikil sudah mengucapkan gitu. Jadi begini loh kawan-kawan, ini bukan tentang apa ya, ini tentang menyelamatkan ajaran Kristen juga. Jadi tentang Alkitabiah yang dipelesetkan oleh orang-orang STT yang basisnya Tritunggal itu. Jadi bukan hanya STT yang kita datangi, LAI kita samperin, Anwar Chen itu kita samperin, gitu. Itu kita sudah lakukan. Jadi apa tindakan dari mereka, respon dari mereka kita lihat. Tapi ya memang selama ini lembaga-lembaga itu seperti lembaga Yakuza ya, menutup diri, anti kritik, gitu. Oke, Bro Maliki. Tapi ini kalau boleh tahu Pak Karen ini Tritunggal atau apa ini Pak Karen? Silakan Pak Karen. Saya. Ya. Ya, saya pengikut Yesus lah. Denomnya? Kalau denom saya karismatik. Oh, karismatik. Siap. Gurunda? Atau Bundo belum selesai? Silakan lanjutkan dulu Bundo. Ya, udah selesai. Masya Allah, siap Bundo. Dan yang lain, Bang Zuma kayaknya udah masuk sholat ini ya? Beda 1 jam Makassar, memang iya sih sudah. Iya, udah masuk beliau parfum mungkin. Bang Krios ada. Oke, Akhi Moto dari tadi belum berkomentar, silakan. Fadol, Akhi. Iya, terima kasih buat kesempatannya. Ini Bro Herdi sama Bro Karen, menurut teman-teman Kristen semua yang ada di sini tuh, STT ini apa sih pelencengan-pelencengan yang paling signifikan yang mereka lakukan terhadap tubuh kekristenan itu sendiri gitu? Dari A sampai Z, Bro. Hampir Sekolah semua. cari makan. Oh, cuma melahirkan seorang yang tanda kutip, bisa nggak saya katakan bahwa mereka tuh hanya pemeras-pemeras uang jemaat gitu? Iya, itu salah satunya. Jadi STT itu kan melahirkan orang yang mengeliminasi firman Tuhan dalam konteks Alkitab ya. Jadi STT itu adalah orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang salah. Itu bisa dibuktikan, hampir semua jebolan STT sih seperti itu. Silakan Pak Karen, tadi mau bicara, silakan Pak. Ya kalau buat saya STT itu sekolah cari makan juga, sekolah setengah gila. melahirkan orang buat cari makan aja, jadi pencarian, bukan tujuan untuk Yesus, bukan. Banyak kok pendeta-pendeta yang keluar masuk hotel itu beli janda pinggiran kok. Ahimoto, Oten lebih pedas ya omongannya ya Oten ya. Iya. Mereka lebih berani karena memang itu ranahnya mereka gitu. Mereka masa ajarannya tanda kutip dinistakan gitu kan oleh internalnya mereka. Biar mereka berbenah diri lah. Kalau merasa mereka hamba Tuhan, merasa STT ya harusnya ya lebih daripada kita dong begitu. Kita memberitakan Injil ndak minta digaji kok. Mereka memberitakan Injil ndak dibayar, itu pun malas-malasan. Siapa yang bayar? Nggak ada. Free. Bahkan kadang-kadang terlalu mengagung-agungkan. Saya tuh lulusan STT loh. Kamu lulusan mana? Kan sering gitu ya kalau dalam ranah dialog ya, diskusi lintas iman gitu kan. Ketika memang mereka tuh kayak nggak siap bahwa kebenaran atau data yang faktualnya itu hadir di luar apa yang selama ini mereka pelajari gitu kan. Mereka kaget dan lalu menyerang secara pribadi atau secara ya secara pribadi lah. Oh kamu emang lulusan apa? Saya STT ini loh. Kamu ini kan sering terjadi tuh. Nah itu hanya menyebabkan suatu diskusi itu menjadi bias, yang artinya bahwa ujung-ujungnya mereka tuh ya di STT ini apa sih isinya, brainwash terhadap firman Tuhan atau melahirkan orang-orang yang fahamnya cuma tanda kutip ya keduniawian aja atau kedagingan aja yang bersifat ya gue cuma pengen cari duit aja gitu kan, nggak peduli mau
jemaat ini paham terhadap firman Tuhan atau nggak peduli kalau secara khotbahnya gue atau sesuatu yang gue beritakan ini tanda kutip mengangkangi firman Tuhan gitu. Apakah seperti itu Bang Karen sama Bro Herdi? Ya, STT itu kan adalah lembaga yang melahirkan roh-roh primordialisme. Di mana-mana kan begitu, baik di dalam dunia debat, di mimbar. Apa ada orang-orang STT kecuali memang orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau memang STT, jebolan-jebolan STT itu mayoritas itu lahir dengan roh primordialnya, ya, primordialismenya. Selalu dilayani itu hal-hal yang tidak biblikal. Sebenarnya ya Kristen Indonesia harus bersyukur dengan adanya Muslim. Dengan adanya Muslim ya bisa mendalami lagi, bisa sadar dari salah jalannya. Itu loh. Jadi kawan-kawan Muslim itu sebenarnya ya keberadaannya itu sebenarnya adalah jadikan mereka itu adalah motivasi untuk yang percaya Alkitab, ya jadikan kawan-kawan Muslim sebagai motivasi untuk mendalami Alkitab, bukan membangun permusuhan. Itulah. Nah, roh primordialisme ini yang ada di dalam STT ini yang memicu perpecahan. Masakan diajarkan ini dan itu sesuatu yang kayak yang dilakukan itu yang viral itu, aduh, itu kan sesuatu yang tidak mendidik. Ya, dalami saja Alkitab. Kenapa? Memang Kristus pernah meneladankan itu ya. Di dalam semasa Kristus ada 33,5 tahun di dalam dunia, apakah dia pernah senggol iman orang Yunani pagan? Enggak pernah. Lalu buat apa STT mengajarkan hal-hal seperti itu? Kan tidak meneladankan Kristus. Nah itu ya, saya sangat sepakat STT itu dibubarkan saja karena biang kerok. Gitu aja bro. Mungkin Bang Karen mau menambahkan atau cukup? Kayak bawa diskusi nih. Ya, kalau saya cukup lah. Cukup ya. Iya memang kalau kita lihat itu kayak, silakan Pak Karen. Ya kalau mau bahas STT tambah gila, ikut-ikut gila kita, karena kita ini korban daripada pengajar-pengajar STT gitu. Udah dimintai duit, dipajaki perpuluhan, hasilnya ya kayak beginilah. Oh jadi mereka sistemnya tuh pengennya dilayani ya, bukan melayani jatuhnya ya? Oh ya iya, mereka bos besar, merintah-merintah di gereja, tiki pinggang nyuruh-nyuruh kita. Baru dimintai duit lagi. Sudah begitu nyuruh-nyuruh kita yang yang kasih duit, bukan mereka yang bayar kita. Dan disuruh kita duit gitu. Mereka yang merintah, bukan kita dapat gaji, malah kita yang gaji mereka, kan goblok. Akhirnya saya sadar, oh saya dibodoh-bodohi nih. Yang keluar duit, mereka yang enak-enak, mereka merintah juga. Wah, ini keterlaluan nih. Ini enggak sesuai ajaran nih. Kan harusnya kalau memang betul sesuai dengan Alkitab kan mereka memberikan teladan, kita kerja mereka juga kerja dong. Yang kita kerja mereka ongkang-ongkang kaki, nyuruh-nyuruh. Memang biasanya apa yang mereka suruh Pak Karen? Kenapa gimana? Iya biasanya apa yang mereka suruh Pak Karen? Ya banyak lah, misalnya di gereja kerja bakti mereka cuma tiki pinggang kan. Kalau pelayanan juga Pak Karen ini tolong ini siap. Tapi Pak Karen mau kan? Kasihan Pak Karen. Pak Karen mau kan? Waktu itu mau. Gimana? Keren. Tapi waktu itu di awal-awalnya mau karena kan melayani Tuhan, katanya kan melayani Tuhan. Lama-lama saya sadar ternyata melayani STT setengah gila. Sadar dari pingsan ya Bang. Ciuman dari pingsan. Jadi berarti pengikut-pengikutnya lagi pada pingsan semua yang mau diperintah-perintah tuh ya Bang Karen. Istilahnya gitu, istilah apa ya? Istilah Ya harus ada kesadaran lah, kan kita punya pikiran, masa mau dibodoh-bodohi terus seumur hidup gimana? Enggak gini Pak Karen, kirain dengan adanya STT ini Kristen makin cerdas, enggak ya? Bukan, tambah gila karena tambah sableng sih.
Coba lihat aja di TikTok. Saya saja malu kalau lihat kalau ada Kristen-Kristen naik di room Muslim itu malu saya loh. Mendingan tak lewat lah. Oh, gara-gara ada ditanya nggak nyambung itu malu ya, Bang Garet? Bukan cuma malu saya, rasa-rasanya wajah ini mau tak sembunyi di lubang pantat biar rendah. Jadi kalau sadar sebenarnya ya seperti katakan Hirdi tadi ya, bahwasanya kalau ada umat Islam, orang Islam itu bertanya tentang kekristenan itu sebagai koreksi kalau seandainya orang Kristen itu tidak tahu. Nah, ini sebagai pemompa untuk lebih mempelajari Bible itu sendiri, sebenarnya seperti itu. Nah, kita mengajak umat Islam itu mengajak saudara kita Kristen itu berpikir menelaah satu isi kitab itu jangan imani saja dulu, tapi ditelaah dengan akal supaya apa? Kita tidak melakukan penafsiran bebas lari dari konteks yang tertulis. Nah, kalau tidak ada kaidah, terus kita menafsirkan sendiri, jangan-jangan penafsiran kita itu tidak sesuai dengan maunya yang menulis. Ini bahaya. Maunya Yesus seperti apa, menafsirkan sendiri seperti apa, akhirnya apa? Ya diusir Yesus. Oke, begini ya, Pak Karen kan udah jujur, bentar Bro Malikil, ya bentar. Pak Karen udah jujur tentang STT nih. Nah ini tentang Tuhan nih, kira-kira Pak Karen berani jujur nggak? Izin ya sebentar guru-guru ya. Pak Karen, Tuhan Pak Karen siapa Pak Karen? Kalau boleh tahu namanya? Kalau Tuhan saya ya, saya sudah belajar ya tentang apa, kalau secara LAI memang ternyata banyak kesalahan ya. Tapi setelah kalau kita belajar dari bahasa aslinya, ya ternyata Yesus itulah satu-satunya. Ya, kalau di Wahyu 4 dan Wahyu 5 sudah cukup jelas Bapa itu memiliki 7 roh. Sementara Yesus juga di Wahyu 5 memiliki 7 roh yang sama. Oke, berarti menurut Pak Karen Bapak Tuhan juga atau tidak? Ya, yang kita tuhankan kan Bapaknya itu yang ada di dalam Yesus. Kalau Yesus dibilang Tuhan, iya karena sang Bapa di dalamnya. Oke, terus Roh Kudus? Ya roh Bapa itu sendiri yang ada di dalam Yesus juga. Kan Yesus memiliki 7 roh Allah kalau di Wahyu 5. Sama di Wahyu 4 juga Bapa itu memiliki 7 roh Allah. Berarti antara Bapa dan Roh Kudus ada dalam diri Yesus semuanya? Semuanya. Diborong sama Yesus semua. Iya. Menyatu. Berarti pas Yesus disalib juga semuanya ikut tersalib ya? Ya raganya doang dong, kan Yesus menyerahkan rohnya. Oke, lanjut. Masanya Bapa, masa ada yang bisa nyalipkan Bapa gimana? Enggak, soalnya gini Kang Erwin, ada Pak Karen juga, tapi Tuhannya 2, dia ngaku 2, berarti Gini, Bang Karen ya sedikit ya. Tapi pada saat Bang Karen memahami seperti oke aja lah ya, karena itu sesuai yang tertulis, itu ranahnya keiman. Pada saat lari ke ranah keiman, kita kan nggak bisa tuh sesuai yang tertulis. Tetapi pada saat kita membaca secara tekstual, nah dalam kita bukan lari ke penafsiran atau ke iman, coba kalau kita menelaah secara akal, ini lari ke logika ya. Pada saat Yesus mengatakan, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah di sini kita tidak ada akan melihat satu satu pemahaman di mana ada dua oknum, pemberi, penerima, dan yang diberi dari penerima itu? Coba dijelaskan itu. Kalau itu saya masih banyak belajar juga ya, karena dari bahasa-bahasa aslinya ternyata LAI banyak salah menerjemahkan. Bahkan sudah ada dari LAI yang mengaku bahwa mereka salah menerjemahkan. Ya akhirnya kita inilah korban salah terjemahan daripada setengah gila itu tadi. Jadi intinya ke STT lagi ya. Apapun omongannya STT yang salah ya, Pak Karen ya. Ya, karena kan mereka katanya sekolah STT, kayak menerjemahkan. Karena kan begini Bang Karen ya, pada saat seperti Bang Herdi ini memahami, oke lah Esa satu-satunya itu Yesus ya kan.
Dalam satu keesaan mungkin kata esa disematkan kepada keimanan yang diyakini oleh Bang Herdi, Bang Karen gitu kan. Itu perspektifnya sudah lari ke iman gitu kan. Tapi pada saat kita bertanya, yang satu itu siapa? Benarkah yang satu yang dituju itu sang pencipta yang sebenarnya? Terus kita lari ke konteks, yaitu yang tertulis. Pada saat ada yang tertulis seperti itu, apakah kita nggak melihat antara Yesus diberi firman dan pemberi firman itu ada sosok yang berbeda gitu loh Bang? Maksudnya Bang? Kalau kita memahaminya Yesus itu adalah sang firman itu sendiri, bukan Yesus menerima firman, bukan. Jadi Yesus itulah sang firman, Yesus itulah yang Injil itu. Itu pemahaman kami seperti itu, bro. Jadi bukan Alkitab itu Injil. Alkitab itu ya tulisan orang tentang perjalanan hidup Yesus dan para rasul, para muridnya. Oke, Anda memahami itu firman. Nah, terus kalau pada saat ada pemberi firman itu, Anda memahaminya apakah firman yang dikatakan segala firman itu dengan firman yang dikatakan itu sebagai Yesus itu beda. Firman yang diterima, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan, ini berarti ada penyampai firman nih. Firman yang disampaikan oleh si penyampai ini dengan firman yang dikatakan Yesus itu sama nggak? Iya sama, kan Yesus itu mengucapkan apa yang ada dari dalam hatinya, dari sang firman yang ada di dalamnya. Di dalam Yesus ada sang firman, firman sang Bapa. Nggak, maksud saya begini Bang, kalau menurut Anda, sebab segala firman yang telah engkau ini siapa? Menurut Yesus itu engkau ini siapa? Ya Bapa. Nah Bapak ini memiliki firman yang disampaikan kepada Yesus, benar nggak? Kalau itu kayaknya sifat-sifat Allah lah. Ya ini dalilnya kan begini nih. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ya kan? Apakah ini ada penyampaian dari Bapa menyampaikan kepada Yesus yang dikatakan firman? Nah, pesan firman ini dari Bapa yang diterima Yesus ini dengan Yesus ini sama atau beda gitu loh? Jadi kalau menjelaskannya itu saya harus pakai dikotomi manusia ya. Jadi sang firman yang ada di dalam berbicara kepada raga Kristus, dan raga Kristus mulutnya lah yang berbicara menyampaikan itu. Itu kalau dari pertanyaan tadi mualaf itu. Ya jadi kalau dibilang Yesus menerima dari sorga turun, ya enggak, kan sang firman ada di dalam. Yesus mengungkapkannya dengan kata-katanya, dengan mulutnya, bahwa inilah apa yang Bapa mau. Seperti itu. Terus yang diterima Yesus itu berarti apa itu? Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku terima. Yang diterima Yesus itu apa berarti? Kan Roh Allah ada di dalam Yesus. Jadi Roh Allah itu yang menyampaikan di dalam pikiran Yesus, dan Yesus mengatakannya lewat mulutnya. Kan Roh Allah tidak bisa berkomunikasi langsung dengan manusia, dengan para murid. Terus kalau dikatakan segala firman yang aku sampaikan kepadaku, bukan engkau ya, yang aku sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Bisa nggak itu kira-kira? Kalau Anda mengatakan firman yang disampaikan Bapak itu juga Yesus, Yesus juga menerima Yesus itu sendiri. Kalau kita katakan sebab segala firman yang aku sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, kira-kira bisa nggak itu? Bapa yang ada di dalam Yesus, yang 7 roh Allah itu menyampaikan ke otak Yesus, dan otak Yesus mengklarifikasi lewat mulut Yesus. Bukan berarti Yesus pada saat menyampaikan itu Bapak dipahami di dalam diri Yesus juga gitu ya? Iya, kan rohnya Yesus. Nah terus begini, kalau Anda mengatakan Bapak ada dalam diri Yesus, kalau ada Yesus mengatakan sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku, Allahmu dan Allahku, itu apakah dalam perkataan itu menyembah yang ada di dalam diri sendiri Yesus itu sendiri juga? Menyembah gimana? Sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku, Allahmu dan Allahku. Kira-kira nih yang disuruh disembah ini yang mana nih? Tuhan yang mana ini?
Tuhan yang ada di dalam raga Kristus. Kan tujuh roh Allah itu ada di dalam raga Kristus. Kalau di Wahyu 5 ayat 6 kalau nggak salah ya. Berarti kalau Yesus mengatakan seperti itu, pada saat Yesus sujud dan berdoa, itu sujud pada diri sendiri berarti itu, Bang? Iya, kalau dia sujud menyembah itu atau berdoa itu bukan menyembah pada diri sendiri sebenarnya, tetapi kepada roh yang ada di dalamnya. Kan tidak mungkin dia mau nyembah, bagaimana caranya? Ya, Kan Yesus sujud dan berdoa. Anda memahami Bapak ada di dalam diri Yesus. Dan terus semuanya yang dikatakan Yesus, yang dikatakan Bapak itu ada dalam diri Yesus. Pada saat Yesus sujud dan berdoa, apakah Yesus itu menyembah apa yang ada dalam dirinya sendiri juga? Iya. Kan ada tujuh roh Allah di dalamnya. Diborong semua sama Yesus. Berarti nyembah dirinya sendiri ya? Bisa nggak dikatakan seperti itu? Kalau nyembah diri sendiri kan bagaimana ya? Ya sebagai manusia, apa ya, dia berlutut menyembah itu ya wajar. Tetapi kalau yang dia sembah siapa ya? Tujuh roh yang ada di dalam dirinya. Bukan kepada dirinya apa itu kan kemanusiaannya, nggak mungkin. Karena saya penasaran gini Bang ya, pada saat dikatakan firman itu adalah Yesus, terus ada tertulis begini, berfirmanlah Theos. Nah, pada saat Theos ini berfirmanlah Theos seperti ini, firman yang dari Theos ini apakah juga sama dengan yang dikatakan Yesus? Boleh saya tengahi, bro? Nah, silakan balikin. Ya. Jadi ini adalah paham yang ditularkan oleh STT dan LAI yang sedang didiskusikan barusan itu. Firman itu adalah seolah-olah adalah sosok yang lain dari Sang Pencipta itu. Nah, jadi memang mindset itu adalah mindset yang diajarkan di dalam gereja, itu adalah mindset paganisme. Nah, Alkitab itu tidak bisa dipahami dalam konteks mindset pagan atau Yunani atau Roma, tidak bisa. Alkitab itu harus dipahami dalam mindsetnya orang Israel, karena Alkitab itu latar belakang budayanya Israel. Nah, soal hologos ini di dalam Yunani, di dalam Hebrew hadafar, ya di dalam Aramaik demeltah, juga mereka sebutkan memra, itu bukanlah sosok yang lain selain Yotevave Sang Pencipta itu, bukan, tetapi adalah Ketif Kere. Jadi penting untuk mengenal Alkitab dari budaya Israel. Orang Israel ketika mereka bacaannya itu atau salinannya itu tentang 4 aksara itu, tetragrammaton, mereka tidak akan menyalin atau menulis tetragrammaton itu. Mereka akan menggunakan ketif kere. Ketif itu ditulis, kere itu dibaca. Jadi hologos itu adalah tentang ketif kere. Jadi hologos itu merujuk kepada Yotevave itu, sang nama itu. Jadi hologos itu adalah sebutan ketif kere, sama seperti para rabai menyebutnya memra. Memra itu ketif kere. Jadi memra itu bukan sosok yang lain selain Yotevave, tetapi itu tentang ketif kere, untuk supaya terhindar dari lason hara yang mengakibatkan kilul hasem. Lason hara itu lidah jahat, kilul hasem itu menghujat nama itu. Nah itu, jadi penting untuk melihat Alkitab dari latar belakang budayanya, sehingga mindsetnya cocok dengan budaya itu. Jangan membangun pemahaman Alkitab dari budaya-budaya di luar Israel, sehingga mindsetnya itu menjadi paganisme, seperti yang terjadi di dalam gereja, di dalam STT, mayoritas seperti itu pahamnya. Oke, lanjut. Saya tuh ingin melihat begini Bang Herti ya. Banyak orang Kristen itu kan menarasikan firman adalah Yesus. Nah, kalau kita larikan ke Perjanjian Lama, di sana kita banyak sekali menemukan kata firman. Saya ingin tahu firman yang ada di Perjanjian Lama, yang contoh ya, di dalam 1 Keluaran 24 pasal 3, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu
maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ya. Nah, kira-kira firman ini sama dengan Yesus enggak? Masa Tuhan keluar Yesus? Nah, kena kan? Kena. Iya, betul, Pak. Kita tidak bisa membedakan kata firman secara fik, firman perjanjian lama dengan firman yang dimaksud Yesus. Ini loh, harusnya mungkin dibedakan harusnya gitu loh. Betul. Itu mengalami distorsi juga dan pengkultusan di dalam terjemahan. Jadi Ela itu melakukan sesuatu tindakan pengkultusan, yaitu padahal pengkultusan maksudnya begini loh. Jadi firman itu dikultuskan. Di dalam bahasa terjemahan itu dibuat pengkultusan, tetapi dalam originalnya sebenarnya tidak spesifik. Di dalam originalnya itu umum. Contoh kalau berbicara hologos, Paulus punya hologos, murid-murid punya hologos. Nah, kalau hologos diterjemahkan dalam konteks bahasa Indonesia, dikultuskan, sang firman berbicara Tuhan, apakah Rasul Paulus juga Tuhan? Apakah murid-murid juga Tuhan? Nah, itu. Jadi pengkultusan ini tidak diimbangi penjelasan oleh LAI sehingga membuat kekristenan itu menjadi bodoh. Ya, saya bicara apa coba adanya gini ya. Bang Erdi. Ya. Bang Erdi mungkin lebih tahu ya tentang original text. Coba dijelaskan beda original text keluaran ini tentang segala firman. Iya, beda. Kata firman Beda. dengan firman yang dimaksud Yesus. Itu original text. Kalau di keluaran kan itu bahasa Ibrani itu. Kalau di Yunani kan jadi apa? Apakah sama dengan firman yang dimaksudkan firman adalah Yesus? Oke, jadi gini ya, kalau hologos, Bro Herdi izin bentar ya, mohon maaf ya. Ini saya sapa dulu, barangkali ada Tritunggal yang mau naik. boleh. Bang Pia Bungsu, Muslim apa Kristen Bang? Silakan. Ya, salam, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Tritunggal, Bapak Tritunggal. Ya, Tritunggal betul sekali. Oh, bagus. Ayo Bro Herdi, ayo. Bro Karen, ayo. Ya, silakan Bro. Apa pembelaanmu? Monggo. Kita diskusi santai sharing ya. Oke. Ya, saya sharing. Saya juga tidak terlalu mendalami ya namanya kekristenan karena saya juga baru. Karena dasar iman saya itu Kristus. Begini Bro, kenapa saya naikkan Anda? Karena Bro di bawah tadi komen bahwa Bro Malikil ini atau Bro Herdi ini tidak paham katanya. Oh, di komen. tolong ditunjukkan di mana dikasih paham. letaknya. Kasih paham. Yang saya mau penasaran saja, ketika Malikil mengatakan Tuhan Yesus adalah Bapa itu sendiri, coba tolong buktikan kepada saya ketika Tuhan Yesus memohon berdoa, apakah Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya atau kepada dirinya sendiri? Oke. Ini saya izin ya host ya, kawan-kawan muslim ya, saya terangkan dulu ini. Begini Bro, silahkan, dan untuk begini ya, untuk Ikhwan Fillah Muslim yang ada di atas khususnya, jangan sampai berat sebelah ya, jadi ya, siap. Kita tidak prosen. Jadi intinya gini, untuk Bro dan Pia Bungsu tetap kondusif, ngomong bergantian, jangan sampai tidak kondusif. Begitu ya, izin ya, lanjut. Aman. Izin dulu host ya. Sebelum saya mendengarkan jawaban dari Abang Malikil ini, izinkan saya sedikit untuk menarasikan sedikit saja ya. Oh ya, monggo. Bagaimana saya mengenal sang sumber Allah Bapa yang tidak terjangkau itu, yang tidak ada satu manusia pun yang bisa menjangkau dia. Izinkan saya untuk menarasikan sedikit. Apa boleh host? Nanti baru Abang Malikil menjawab pertanyaan saya. Oke, saya kasih Anda waktu paling lama 2 menit. Jangan lebih dari 2 menit ya, biar enak ya. Gantian. Makasih, Mas. Oke, lanjut. Saya terlahir tidak membawa agama. Saya terlahir tidak mengenal Tuhan. Awalnya saya tidak mengenal Tuhan. Dari mana saya bisa mengenal Tuhan? Ketika Tuhan itu berfirman, disitulah saya mengenal Dia. Tuhan menyatakan dirinya lewat firman-Nya. Saya menganalogikan sedikit. Ketika saya tidak memperkenalkan diri saya bahwa saya ini adalah Pia Bungsu, bagaimana orang-orang akan mengenal saya bahwa saya ini adalah Pia Bungsu ketika saya tidak berfirman? Kan begitu, begitu ya. Jadi dari mana saya mengenal Allah Bapa, sang sumber yang tidak kelihatan itu? Melalui Tuhan Yesus.
Oleh sebab itu dasar iman saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah firman, firmannya Allah Bapa yang menyatakan Bapa itu sendiri. Jika tidak ada Tuhan Yesus, mustahil orang akan mengenal Allah Bapa Sang Sumber yang tidak terjangkau. Karena dia adalah roh. Tidak seorang pun yang akan bisa melihat dia. Firmannya lah yang menyatakan dirinya. Bagaimana? Ada ayatnya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau saya tidak melalui Tuhan Yesus, bagaimana mungkin saya akan sampai kepada Bapa? Bagaimana mungkin saya akan mengenal Allah Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesuslah yang menyatakan Allah Bapa itu. Oleh sebab itu kami orang-orang Tritunggal mempercayai bahwa lewat firman-Nya lah kami mengenal Sang Sumber itu. Karena Sang Sumber itu tidak dapat kami jangkau. Firman-Nya lah yang menjangkau kami, yang menyatakan Sang Sumber itu. Oleh sebab itu kami mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kami menuju Sang Bapa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Mustahil kalau dia berdoa kepada dirinya sendiri. Terima kasih Pak Apia. Izin sebelum ditanggapi oleh Bro Malikil, izin saudaraku semuanya, kebetulan di Jawa Barat ya, untuk WIB udah jam 11, saya persiapan mau sholat Jumat, mau persiapan dulu. Tapi saya monitor dulu, Bundo, monitor Bundo. Monitor ya. Oke, Itu yang maaf udah ya Bundo ya, titip dulu ya Bundo ya. Iya. Gak apa-apa bro, setelah sholat aja. Ini Lanjut ada aja, Bang. Lanjut Bundo aja, Bang. aman. Yang penting tetap kondusif begitu Bro Malikil, dan untuk Iya, Ikhwan iya. Fillah yang ada di bawah ya, yang sudah masuk waktu Jumat ya, kita tinggalkan dulu komal ya, kita sholat dulu ya Ikhwan Fillah. Lanjut Bundo, silahkan Bro Malikil ditanggapi Iya, Bro. Oh jadi boleh lanjut? Lanjut. Oke. Saya ambil Jadi lagi. saya hanya mau konfirmasi ke pihak bungsu. Menurut Anda Bapak itu adalah sumber satu-satunya atau sumber salah satunya? Sumber. Dia adalah segala sumber dari segala yang diciptakan ini. Oke, gini bro. Pertanyaan saya. Dia kekal Bang, dia kekal. No, saya ada- tidak. Ya. Tenang. Gini. Gantian. Menurut Anda, saya hanya butuh konfirmasi ya. Menurut Anda, Bapak itu adalah sumber satu-satunya atau sumber salah satunya? Sumber satu-satunya. Oke. Bukan salah satunya. Oke, Tuhan itu oke. satu, Bro. Malikil, saya Oh ya mempercayai udah. Tuhan itu kekal, Ya, Tuhan itu nggak bisa mati, Allah Bapa. Dia roh itu nggak bisa Iya, mati, Bro. santai aja, Tenang, Bang. tenang, Bang iya, Pia tenang, Bungsu. tenang. Santai aja, gantian. Iya, saya hanya butuh konfirmasi kok. Nah, kalau Bapak itu adalah sumber satu-satunya, Anda percaya nggak Yesus Kristus adalah pencipta alam semesta? Lewat dialah diciptakan alam semesta ini. Oke, kalau Anda percaya Yesus Karena dia adalah firman, pencipta, lewat firman, Bang. oh sebentar santai. Jika Allah Bapa tidak berfirman, tidak ada yang jadi. Astagfirullah, tenanglah kawan. Ya, astagfirullah. Ya, istighfar lah. Ya, istighfar. Oke, gini. Iya, Jadi logiknya gini loh kawan. Logiknya gini ya. Jadi memang banyak sesuatu yang tidak dipahami di dalam kekristenan. Kelucuannya seperti ini loh kawan. Mereka percaya bahwa Bapa itu satu-satunya sumber. Ya, di sisi lain mereka percaya Yesus Kristus adalah sang pencipta. Tapi mereka tidak mengerti apa itu sumber, apa itu pencipta. Itu loh. Nah, inilah yang Anda jangan begini loh. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang sang pencipta. Lewat dialah kita diciptakan. Paham tidak? Karena dia adalah firman. Lewat dialah pengenalan itu. Anda harus bisa membedakan kamu itu, tuh Bro kayaknya Malikil. ini yang cocok. Ini Katanya sudah hampir Anda- sadat kamu tuh, katanya lanjut Anda aja. Alkitabiah, tapi Anda menentang Alkitab. Lucu Anda ini. Ketika saya bertanya apakah Tuhan Yesus berdoa kepada diri sendiri, ada enggak? Iya. Masuk akal enggak? Kamu berdoa kepada dirimu sendiri. Ya Bungsu, kita gantian ya. Kasih 2 menit. Ya, memang saya karakter saya begini, Bu. Jadi mohon maaf ya. Iya, tapi ini kita bukan ini karakter saya memang udah gitu. Kita berdiskusi kan. Nah, boleh karakternya kita nggak larang kayak begitu, tetapi dalam diskusi tentu ada etikanya.
Tadi udah dikasih untuk Pia Bungsu waktunya, sekarang Bang Malikil gitu. Silakan Bang Malikil. Iya betul Bro Pia Bungsu. Pengetahuan itu bisa membentuk karakter seseorang. Seseorang itu pengetahuannya kalau mumpuni, dia akan membentuk karakter yang santun. Ya, itu loh. Yang bisa memberikan edukasi. Jadi memang pengetahuan itu juga bisa memicu karakter seseorang, bisa menentukan karakter seseorang. Saya bisa melihat itu. Jadi gini ya, logik bahasa di dalam apa yang kau narasikan itu inkonsisten. Inkonsistennya di mana? You percaya, ya saya ini baru mengaudit apa yang kau narasikan ya. You percaya Bapak itu satu-satunya sumber. Tapi you di satu sisi you percaya bahwa Yesus itu pencipta. Nah itu loh. Nah itu kekeliruan ya, inkonsistennya kamu di situ. Nah, kalau kamu nggak ngerti inkonsisten itu kamu tidak konsisten. Jadi kamu tahan dulu. Anda mengarang-arang cerita di mana ada ucapan saya bahwa Tuhan Yesus adalah sang pencipta. Anda jangan menambah-nambahin narasi Anda. Saya tidak pernah mengatakan itu. Udah cukup. Oke. Udah cukup. Oke. Jadi ada suatu udah cukup. Anda harus fair, Ya. jangan Anda menuduh. Ya tenang ya. Tenang. Coba gimana ya? Oke, ini sudah mendekati nih Bang Moto. Jadi Yesus Kristus bukan pencipta. Nah, oke ya. Saya kasih tahu rahasianya ya. Di alam semesta ini hanya ada dua eksistensi, pencipta dan ciptaan. Oke, kalau you tidak percaya Yesus pencipta, Yesus ciptaan. Oke, Bang Moto silakan diambil alih. Bang Moto. Ya, aduh, belum. Udah sadar dia kayaknya. Udah. Nah, Silakan belum, mau diapain dia itu. jadi Bang Pia Bungsu ini percaya ya bahwa Yesus itu adalah ciptaan ya, dan dia mempunyai Bapa yang lebih superior dibanding dia ya. Dia firman, Bang. Firman itu bagian dari Bapa atau firman itu terpisah dari Bapa? Bagian dari Bapa, Bang. Berarti Yesus itu adalah Bapa. Bagian. Saya bisa menganalogikan nggak, Bang? Oh, silakan. Oke. Mungkin pertanyaannya masih kurang strong. Firman itu pencipta atau ciptaan? Itu mungkin Bang Moto. Ini dia. Tadi saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan pencipta, tetapi melalui dialah. Dengarin dulu dong. Katanya kita mau kondusif nih. Oke. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah pencipta. Yang menciptakan alam semesta ini, yang saya katakan itu adalah sang sumber. Yang dimana kita manusia ini tidak dapat menjangkau dia. Saya sudah bernarasi tadi bahwa ketika sesuatu kita manusia ini tidak bisa menjangkau sang sumber itu, tentulah sang sumber itulah yang menjangkau kita, yang menyatakan dirinya. Lewat apa? Dia menyatakan dirinya dengan cara dia apa? Berfirman. Saya tadi sudah menganalogikan bagaimana Anda akan mengenal saya bahwa saya ini adalah Pia Bungsu ketika saya tidak berfirman, memberikan tanda-tanda kepada kalian bahwa memperkenalkan diri saya bahwa saya ini adalah Pia Bungsu. Kira-kira kalian mengenal saya enggak ketika saya tidak memperkenalkan diri saya seperti itu? Begitulah yang saya katakan. Tuhan Yesus itulah yang menyatakan sang sumber itu. Dia bukan pencipta, tetapi melalui dialah kita diciptakan. Paham nggak sampai di sini? Kenapa saya bilang melalui dialah kita diciptakan? Karena dia itu adalah firman. Tanpa firman tidak ada yang terjadi di muka bumi ini. Begitu loh teman-teman. Pia Bungsu. Jadi gini ya. Sang firman ini memvalidasi adanya sang sumber. Setuju ya? Dia sang firman. Aduh, bagaimana ya saya menjelaskannya lagi nih? Anda tidak paham juga yang saya katakan tadi. Apanya jadi silakan Anda narasikan dulu yang Anda paham. Kita kan Yesus itu perantara, begitu maksudnya Bang Pia Bungsu. Pihak kedua ya. Jadi gini ya kawan, kalau kamu berkata tanpa dia, tanpa firman tidak ada yang dijadikan, itu narasinya itu coba kamu dalami. Sekiranya tanpa firman ada nggak ciptaan? Nggak ada. Artinya firman itu punya andil. Artinya firman itu adalah sumber. Gitu loh. Nanti pertanyaannya jatuhnya begini loh kawan. Bapak bisa menciptakan nggak tanpa firman? Kalau kamu jawabnya nggak bisa, artinya firman itu ya Bapak itu. Itu mindsetnya kawan. Ya. Coba belajar berpikir. Gini, sebentar.
coba belajar berpikir abstrak. Oke, lanjut. Oleh sebab itu, Abang Malikil, kami bisa membedakan yang mana firman, yang mana Allah Bapa, yang mana Roh Kudus. Itu kami mengatakan bahwa itu bisa dibedakan, tetapi satu hakikat itu yang dikatakan satu hakikat. Firman Allah dan Roh Kudus itu satu hakikat, tidak dapat dipisahkan, tapi kita bisa mengenal perbedaannya, gitu loh. Paham tidak? Bukan satu-satunya di dalam Tuhan Yesus dia rangkum semua, dia borong semua nih. Tidak seperti itu. Saya menganalogikan lagi bahwa apakah roh Anda itu adalah jiwa Anda, kan beda. Roh dengan jiwa Anda kan tidak sama. Bagaimana mungkin Anda bisa menyamakan jiwa dan roh Anda? Roh Anda dengan tubuh Anda, bagaimana mungkin Anda bisa menyamakan? Begitu pun juga tubuh Anda dengan jiwa Anda. Bagaimana Anda bisa menyatukan itu? Pasti Anda bisa tahu perbedaannya. Tapi satu dalam hakikat. Gitu loh. Iya, Pia Bungsu. Jadi firman itu pencipta atau bukan? Itu aja deh. Saya sudah katakan tadi, saya tidak mengatakan dia pencipta, tetapi melalui firmanlah segala sesuatu diciptakan. Paham tidak? Berarti Sampai firman di sini? ini posisinya sebagai apa? Sebagai apa? Posisinya sebagai apa firman ini? Oke, saya menganalogikan lagi ya. Tadi saya sudah analogikan sudah berapa Ya kali. Bunsu, sebentar ya, izin Bunda sebentar. Assalamualaikum Bang Muhammad. Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Oke, siap. Ya, Lanjut. ya, lanjut Bang Pia. Fadal. Oke. Ketika tidak ada firman saya membisu nih. Yang ada hanya saya nih. Saya diam. Kamu bisa nggak kenal nama saya ketika saya tidak berfirman? Bisa tuh ada tulisannya Pia Bungsu. Kalau saya tutup, coba kau hilangin itu sebelum itu. Saya naik tidak ada nama. Kamu bertanya nggak kamu siapa? Ya, Kira-kira Tuhan kamu tanpa bertanya nama nggak? sih. Saya Kalau tanya dulu sama dianalogikan Anda. ke Tuhan. Kira-kira Anda bertanya nggak ketika saya naik tanpa nama? Anda bertanya nggak? Iya, bertanya. Kalau saya tidak menjawab, saya membisu. Kira-kira Anda mengenal nggak? Iya, izin Mbak Moto. Bang Pia Bungsu, Yesus menurut kamu Tuhan bukan? Kenapa Bang Malikil? Yesus menurut kamu Tuhan bukan? Tuhan. Oke. Kan saya sudah bilang tadi, satu hakikat. Udah. Cukup. Oke, Bisa menurut kamu, dibedakan. iya. Oke. Satu Menurut hakikat, kamu, bro. bukan. Menurut kamu pencipta itu Tuhan bukan? Allah Bapa Sang Pencipta, melalui Dialah diciptakan segala sesuatu dari Yang saya tanya, ada ayatnya ada ayatnya. Bukan, gini. Yang saya tanya, menurut kamu Tuhan itu pencipta atau bukan? Pencipta. Kan? Ya, kamu inkonsisten, kamu nggak sadar tuh, itu loh. Lanjutlah Kang Moto. Kamu hanya mau menjebak. Itu permainan Menjebak, kalimat. bro. Iman yang kuat tidak akan inkonsisten seperti ini, bro. Yuk, sebentar. Saya terangkan inkonsistennya kamu gini ya. Saya terangkan ya. Saya uraikan. Watak kamu Malikil. Watak kamu saya sudah tahu. Permainan kamu sudah tahu. Gini, bro. Kita itu biasa. Ya, santai aja, bro. Kita udah biasa. Kalau dengan Bambang Norsena, dengan Anwar Jen udah biasa kita. Jangan. Bang Pia Bunsu udah di Tritunggal tadi kan? Iya, jadi Tritunggal. Iya, inkonsistennya. Bang Malikil Tritunggal. Iya, saya Jesus only. Oke. Oke. Jadi gini, inkonsistennya kamu di sini, bro. You percaya Yesus Tuhan dan kamu percaya Tuhan itu pencipta. Tapi Yesus bukan pencipta, itu inkonsistennya kamu. Coba kamu pakai rumus Einstein untuk menelaah perkataan kamu itu. Bisa nggak dapat hasilnya? Coba, kamu renungkan dulu itu. Berarti saya mau persiapan sholat Jumat dulu. Dilanjut aja nggak apa-apa? Iya, selamat beribadah. Ya, lanjut. Jadi ya buat kawan-kawan Tritunggal, gini ya, kalian itu korban, ya, rendah hatilah. Gitu loh, ya, baik secara bacaan, secara doktrin, ya, secara pengajaran kalian itu korban, ya. Hampir semua kekristenan di Indonesia itu korban doktrin, korban ilahi. Tanya sama aku Malikil. Ya. Yang mati siapa Malikil? Yang mati itu yang mati roh atau Tuhan Yesus yang mati?
Saya tanya kau dulu. Ya, yang mati kan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati. Kamu sudah sadar kekeliruan kamu belum? Sabar, dengar dulu. Belum selesai. Bukan, kita. kamu akui dulu, kamu biar bertahap. Kamu juga belajar ya. Saya belajar, kamu belajar. Artinya iman kamu itu ada pada pemahaman yang benar. Gitu loh, ya. Malikil, saya mau tanya sama kau, Malikil ya. Saya mau tanya sama kau. Ketika engkau mengatakan bahwa sudah selesai tentang pencipta, sudah selesai jangan tentang dipotong pencipta. dulu. Sudah, kita berpindah lagi. Oke, jadi Tuhan Yesus pencipta atau bukan? Kesimpulan. Kau ini dengarin. Di sini nanti kita. Iya. Dari tadi saya sudah menjawab. Ya jadi begitu, gini bro ya. Begitu kawan-kawan Muslim, untuk mendebat Tritunggal itu tidak perlu mengutip banyak ayat. Logik saja sudah cukup menumbangkan argumentasi Tritunggal. Gitu loh. Tidak, Oke, Anda lanjut, tidak bisa silakan. menumbangkan. Tadi saya sudah menjawab, tapi Anda menginginkan jawaban saya itu mengarah ke keinginan Anda. Tidak seperti itu. Saya mengatakan tadi. Saya tidak bahwa menginginkan, Tuhan Anda Yesus sendiri yang menjawab. Melalui dialah segala sesuatu diciptakan. Melalui dia segala Melalui sesuatu dia. diciptakan. Oke. Karena apa? Dia adalah firman. Oke. Paham tidak? Oke, Saya tanpa sudah menganalogikan tanpa dia bisa nggak diciptakan? Dengarin dulu. Jadi dasar iman saya itu, Ya. itu kunci iman saya itu. Iya, tanpa dia, dengarin, dengarin. tanpa Malikil, dia oi. ada nggak yang diciptakan? Kita biar dengarin. Oke, Aku oke. adalah Tetap, ketika Tuhan Yesus kondusif. berkata, Tetap santai. Tetap Iya. santai, kita diskusi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang akan sampai kepada siapa, Malikil, di situ lanjutannya. Sampai kepada Bapa. Kalau tidak melalui Aku. yang berkata di situ siapa, Malikil? Yesus. Yesus. Tidak akan sampai kepada siapa, Malikil, kalau tidak melalui siapa? Bapa. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus, tidak akan sampai kepada Bapa. Itulah dasar kuat iman saya. Lalu ketika Tuhan Yesus berkata begini, gini. Sebentar. Saya coba mirroring. Ya, bukan. Satu poin aja dulu. Gini. Berikan kau ini. Jadi Satu poin aja, gini. Coba gantian. Lalu ketika Tuhan Yesus memirroring, tidak ada yang sampai kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa, itu bagaimana? Maksudnya tidak ditarik bagaimana maksudnya kau ini? Iya, jadi kan di ayat yang kau kutip, Tuhan Yesus jalan. Sebentar dulu saya terangkan supaya kamu mengerti. Di ayat di ayat yang kau kutip, Tuhan Yesus adalah jalan, Bapa tujuannya. Tetapi di ayat yang lain Tuhan Yesus berkata, Dia adalah tujuannya, Bapa itu adalah jalan. Itu gimana? Di mana ayatnya? Nah kan belum pernah baca Alkitab. Oke, lanjut. Di mana? Kau saya kan baca ayat. Sekarang kau baca ayat lagi juga. Iya, Yohanes 6:44 baca. Kau buka dalilnya, kau baca dalilnya di situ. Iya, jadi orang itu sampai kepada Tuhan Yesus hanya karena ditarik atau melalui Bapa. Itu. Kau baca dulu, biar kita baca. Itu kan nanti itu inti sarinya itu. Kenapa kau nggak mau baca, Malikil? Kenapa kau nggak mau baca? Baca dong. Ya, kawan-kawan saya ini ya, mungkin kawan-kawan Muslim yang enak diskusinya. Ini terlalu awam. Saya izin dulu ya. Thank you sudah diundang di sini, Bro Abu ya. Bang Suma, Tuan Moto, iya. Bang Malikil, jangan kau lari, Malikil. tuntaskan dulu. Kau di sini. Jangan turun. Kasihan terlalu awam tapi modalnya ngeyel lah. Enggak Bukan apa-apa, awam. biarin aja. Kau menyangkal. Oh ya, oke lah, oke. Enggak, kita tunggu nih teman-teman yang lain lagi Jumat. Sekarang kita kasih waktu ke Pak Dokter Bang Muhammad. Iya, boleh silakan. Ya, saya sedikit aja. Diskusinya kan menarik itu ya kan, artinya antar demo. Bisa mengedukasi juga gitu. Mengedukasi santai. Jadi edukasi itu bukan berarti kalau kita dengar satu kebenaran satu kesalahan, bukan. Kadang-kadang dua ketidakbenaran pun, konsep yang tidak benar, dua-dua pun bisa mengedukasi. Atau dua-dua benar pun bisa mengedukasi kita. Tinggal pikiran yang mana atau cara berpikir mana yang menyerapnya, itu aja kan. Nah sekarang lanjutkan aja diskusinya ya kan, mumpung Bang Zuma lagi sholat Jumat. Siap. Jadi begini loh kawan-kawan. Santai, tadi kan dibacakan. Sorry saya bukan memoderasi, cuman Oh ya silakan. Oh ya, oke saya coba bacakan ya. Malikil tadi kan buka Yohanes 6:44. Ya. Nah, ya dibacakan ya, lah. Saya terangkan, kalau bisa layar saya dibesarkan biar ini
Saya nggak bisa. Iya. Maaf, gini Bang Malikil, ini kan akun baru, ya, ini akun baru, semuanya nggak ada yang bisa dibesarkan. Oh siap siap. Oke. Memang nggak bisa. Malikil baca aja kan. Ya saya bacakan aja ya. Bunyinya begini. Kita insya Ya. Allah pada ingat-ingat Ya. ayat Bible itu, bacakan aja. Oke. Jadi bunyinya begini, di dalam Yohanes 6:44 Yesus berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, kasus dari ayat ini adalah mirroring dari ayat yang Yohanes 14 ayat 6 yang dikutip oleh pihak bungsu, bahwa Yesus adalah jalan, Bapa adalah tujuan. Oke? Di ayat ini Yohanes 6:44, Yesusnya yang menjadi tujuan, Bapa yang menjadi jalan, itu mirroringnya. Nah, jadi gini ya kawan-kawan, di dalam kekristenan memang ada sesuatu pemahaman yang liar, ya, yang liar dalam tanda kutip logika dengan keinginan pribadi. Jadi ada kekristenan ya menuntut keinginan pribadinya menjadi logik. Itu contoh begini, kayak si bungsu kan bilang tidak ada Bapa tidak disalib. Nah itu kan keinginan dia yang ingin dia masukkan jadikan jadi logika. Nah, itu loh. Padahal logika itu bukanlah tentang pemaksaan kehendak keinginan hati untuk ya diterapkan kepada Tuhan. No, tidak begitu logika. Logika itu adalah memahami sesuatu yang ada, dalam hal ini firman Tuhan. Bagaimana cara memahami firman Tuhan? Jadi kalau di dalam firman Tuhan tertulis Tuhan mati, Elohim mati, Bapa disalib, Tuhan disalib, Elohim disalib. Jadi logika itu bukan mengeliminasi atau bukan mengintervensi, membuat apa yang tertulis menjadi berubah. Membuat Tuhan disalib menjadi tidak disalib, membuat Elohim disalib menjadi Elohim tidak disalib, membuat Bapa disalib menjadi Bapa tidak disalib. Itu bukan logika, itu intervensi namanya. Oke, silakan. Malikil, kamu sadar enggak? Kamu sadar enggak telah menghina Tuhan? Sadar enggak kamu? Izin sebentar, saya mau berangkat Jumat ya. Ikhwan fillah, biar kagak rungkad, bantu di tap. Bundo mohon maaf ya, saya tinggalkan dulu Bundo ya. Oke, siap. Siap Pak Dokter. Lanjut. Assalamualaikum Pak Dokter, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, lanjut. Saya mengatakan bahwa Malikil ini dia menghina Tuhan ya, teman-teman semuanya. Kenapa saya mengatakan dia menghina Tuhan? Karena satu-satunya kelompok Malikil inilah yang menyatakan bahwa Tuhan itu bisa mati. Kelompok Malikil ini. Padahal kita tahu semuanya teman-teman ya, bahwa Allah sang sumber itu tidak bisa mati. Dia kekal. Tidak ada alasan kekal itu bisa mengalami yang namanya kematian. Tidak ada dalam alasan apapun. Yang namanya ya kekal. Nggak mengalami yang namanya maut. Tetapi si Malikil ini dia merangkum semuanya bahwa Allah Bapa juga mati karena dia adalah Yesus, Tuhan Yesus. Dia menghina Tuhan. Yang menghidupkan, dia menghina. Bahwa tidak ada kekekalan pada Tuhan. Tuhan mengalami mati. Kan aneh pikiran-pikiran seperti itu. Makanya kalian itu Malikil ya, jujur ya saya mau katakan sama kalian itu. Makanya kalian itu tidak tahu yang namanya perbedaan, yang mana yang mati, yang mana yang hidup. Anda tidak tahu itu Malikil, mohon maaf. Yang Anda tahu itu bahwa Tuhan itu mati, tidak kekal. Begitupun juga yang disampaikan si Billy. Tuhan itu katanya tidak kekal, dia mengalami yang namanya mati. Wow. Kalian ini belajar dari mana? Iblis yang ajar kalian begitu. Aneh. Di situ loh yang saya tidak bisa Oke, siap. Ya, saya tanggapi ya. Ya, respon Bang Malikil. Ya, sekalipun layarnya kecil ya saya coba ya gini. Jadi saya kasih referensinya di dalam Wahyu 11 ayat 8. Tuhan disalib. Tuhan disalib. Oke, Tuhan disalib ya. Oke, lalu
Dikatakan di 1 Korintus 11 ayat 26, kematian Tuhan. Kematian Tuhan. Jadi yang menghina siapa? Oke, lanjut lagi ya. 3 aja ya sampelnya. Lalu ketika Tuhan mati pasti mayat dong. Ada. Mayat Tuhan. Ada namanya tuh. Tuh mayat. Y-A-T. Bacanya mayat. T-U-H-A-N. Bacanya Tuhan. Sebentar Balikin, dulu. tahan dulu. Oke, tahan dulu. Bentar Itu dulu. yang mati Tuhan Yesus atau Allah Bapa? Karena Memang- kan Tritunggal. Beda dengan Anda. Sebentar dulu. Beda dengan Anda. Santai ya. Kami kan Tritunggal. Yang saya tanya sama kau, yang mati di situ Kitab suci mohon sumbernya kah atau firmannya jangan yang di situ? dipotong-potong bungsu. Kalau yang lagi dibacakan itu teks dari kitab suci jangan dipotong-potong, sorry. Ya. Itu Karena akurat itu datanya, akurat dari kitab suci. Iya. Kita potong Iya. nggak Jadi Oke. dari kitab kita sama-sama biar Islam biar Kristen dengar dulu. Betul. Nggak boleh dipotong. Betul. Dengar dulu. Nanti kalau udah itu potong deh, bantah. Betul. Makanya kawan-kawan saya sangat setuju STT dibubarkan karena ini hasilnya. Begini ya, oke. Jadi pertama ya, Wahyu 11 ayat 8. Tuhan disalibkan. Jadi Tuhan kita disalibkan. Tuhan disalib itu Tuhan yang disalib. Itu ada. Wahyu kawan-kawan muslim juga dibawa dicatat supaya mendebat Tritunggal ya. Bisa saja Tritunggal goya imannya sadat ya kan? Ya kan begitu. Nah, Wahyu 11 ayat 8. Tuhan disalib. Lalu 1 Korintus 11 ayat 26. Kematian Tuhan. Mati nih, mati. Kematian Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 26. Oke, lanjut. Lukas 24 ayat 3. Mayat. M-A-Y-A-T. Mayat bacanya. T-U-H-A-N Tuhan. Y-E-S-U-S. Yesus, mayat Tuhan Yesus, mayat nih. Oke, Tuhan mati. Lalu kamu bertanya Tuhan yang mana yang mati? Memang Tuhanmu berapa? Piro Tuhanmu le? Nih, saya kasih ayatnya ya. Bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita nih. Saya kasih nih. Mungkin kamu itu minim literasi tentang Alkitab karena kebanyakan kekristenan itu hanya mendengar dari mulut pendeta, hanya mendengar dari mulut dosen. Makanya saya bilang, ya bubarkan aja, itu nggak ada manfaatnya. Bisa melebar kau. Sebentar dulu, Tidak bro. bisa melebar. Ya langsung saja di situ. Kau Iya, sudah melebar. Karena kan kau mengarah ke pribadi saya. No. Saya buat apa kamu menyinggung kamu? Kamu juga nggak. Saya kan juga bisa mengukur kualitas kamu, kawan. Ya. Oke, ini. Dalam Yakobus 3 bunyinya begini. Yakobus 3 ayat 9 bunyinya begini ya. Nanti kamu jangan tanya lagi, Tuhan yang mana yang mati ya. Jangan tanya begitu. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Jadi Tuhan itu adalah Bapa kita. Kamu tidak termasuk di kita ini ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Jadi jangan kamu tanya Tuhan yang mana yang mati. Memang Tuhanmu berapa? Gitu loh. Oke, lanjut. Ya, silakan Pia Bunsu direspon. Oke. Jadi jelas ya, kalau pemahaman Malikil ini Tuhan itu tidak kekal, dia mengalami namanya kematian. Kalau saya berbeda ya. Kalau saya, kenapa saya bilang berbeda? Karena kami orang-orang Tritunggal itu mempercayai bahwa Allah sang sumber itu yang diperkenalkan Musa itu adalah Allah itu adalah roh. Kita tahu sendiri bahwa roh itu tidak bisa mengalami namanya kematian. Roh itu kekal, hidup, dia tidak bisa mati. Jadi gini Bang Malikil, kami juga tidak menyangkal ketuhanan Tuhan Yesus ya. Kenapa kami tidak menyangkal itu? Karena di dalam iman kami juga itu dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Karena tidak seperti yang saya sampaikan tadi, tidak sampailah kami kepada sang sumber itu kalau tidak melalui dia. Oleh sebab itu, ketika kami berdoa, selalu kami mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam, selalu kami mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang menyatakan sang sumber itu, karena dia adalah firman-Nya.
Tuhan Yesus memang mengalami yang namanya kematian. Tetapi sang sumber dari mana Tuhan Yesus berasal itu tidak mengalami yang namanya kematian. Kamu kan menyangkal kami ini Tritunggal. Pemahaman kita kan sudah berbeda. Begitu Bro Malikil ya. Jadi Tuhan Yesus lah yang mengalami kematian. Sang sumber tidak mengalami kematian. Dia kekal. Tidak ada maut yang bisa menyentuh dia, bro. Hanya Tuhan Yesus lah yang mengalami yang namanya kematian. Karena apa? Saya rasa Anda tahu sendiri tujuan kematiannya itu untuk apa? Untuk menebus manusia. Kan seperti itu. Jadi mungkin begitu saya teman-teman ya. Saya juga tidak bisa terlalu lama-lama. Sebentar Bang Pia Bunsu. Dengan statement dan narasi serta paparan Anda barusan, kita minta respon dari Bang Malikil sedikit nih, karena ini bertentangan dengan narasi dari Bang Pia Bunsu tadi. Itu agak-agak menantang dari ayat-ayat yang dibacakan oleh Bang Malikil. Silakan Bang Malikil. Ya, jadi ya memang itulah. Sebentar Bang Pia ya, ditunggu dulu responnya di sebentar, biar tuntas. Jadi edukasi bagi teman-teman Kristen juga Islam yang suka berapologet ya. Sebentar Bang Pia. Oke, jadi beliau kembali kepada sang sumber. Sang sumber itu, sumber artinya itu adalah asal. Asal muasal, mengakibatkan sesuatu itu ada, itu sumber. Itu sumber. Jadi sosok atau oknum yang mengakibatkan sesuatu itu ada, itu sumber. Nah, Alkitab itu tidak pernah menulis Yesus itu bukan sumber. Itu loh. Contoh di dalam Yohanes 1 ayat 3, di dalam Kolose 1 ayat 16, lalu di dalam Wahyu ya, lalu di dalam Korintus, itu banyak. Intinya tidak ada di dalam Alkitab dinyatakan Kristus itu bukan sumber ya. Jadi yang harus dipahami itu sumber. Sumber itu apa secara definisi kata, dan Bapa itu apa secara definisi kata. Saya kasih contoh. Iblis juga disebut Bapa. Kenapa iblis disebut Bapa? Karena dari iblis lah kejahatan itu ada. Jadi iblis itu juga sang sumber. Oke? Iblis itu juga sang sumber, tapi dalam konotasi negatif. Jadi hal-hal negatif itu bersumber dari iblis. Gitu. Poin ya, iblis juga Bapa. Oke, lalu Abraham juga Bapa. Abraham itu Bapa karena dari Abraham lah lahir bangsa-bangsa yang besar. Nah sekarang semua orang Kristen itu percaya keselamatan itu dari Yesus. Keselamatan itu dari Yesus. Hidup itu dari Yesus. Kok bisa-bisanya ada orang Kristen berkata Yesus bukan Bapa, bukan sumber, ya kan? Itulah. Jadi pengajaran-pengajaran yang spesifik mendetail seperti ini tidak ada di dalam gereja. Karena apa? Karena hampir semua yang mengajar di gereja itu adalah jebolan STT yang diwajibkan mengajar kurikulum, sehingga jemaat itu menjadi korban. Jadi contoh ini kawan kita Pia Bungsu ini korban. Ya saya paham dengan karakter. Sebentar dulu kawan. Ketika Anda mengatakan saya korban, ini. Bentar dulu lah, saya belum selesai. Sabar. Saya mau uji logika Anda. Saya mau uji. Kepanjangan, tidak usah panjang-panjang. Saya pendek-pendek saja. Saya juga mau ada berangkat ini. Ketika kita berbicara tentang sumber, saya mau tanya sama kau. Ketika sumber itu mati, Bang Malikil, semua itu akan ikut mati. Saya analogikan ke suatu pohon. Ketika pohon itu akarnya mati, apakah ranting-rantingnya itu masih subur, masih berkilauan ketika akarnya sudah mati? Pertanyaan saya di situ. Ketika Tuhan Yesus, Tuhan mati, apakah semua ini masih hidup semuanya? Ketika Tuhannya sudah mati, sumbernya sudah mati. Ini akal yang harus kita fungsikan. Akal. Ketika akar pohon sudah mati, otomatis ranting daun segala macam di situ mati semuanya, gugur semuanya, tidak ada yang hidup. Tapi kok Tuhan mati, sang sumber mati yang Anda maksud ini, kok kita manusia ini yang ranting-rantingnya hidup, dunia ini kok masih utuh-utuh saja?
Dari mana dia menyerap kehidupan? Itu. Dari mana dia menyerap kehidupan kalau sang sumbernya sudah mati? Sang sumbernya mengalami kematian. Ini akal yang harus kita fungsikan di sini, Malikil. Saya mau Karena kita berbicara tentang sumber nih. Oke. Itu. Oke lah, Kita kasih biarkan yang waktu. lain dulu bro, Pia Ya, Bungsu, sebentar. biarkan yang lain bertanya. Ya, sebentar. Ini ada dari Islam, Bang Kemal mau ikut sedikit Ya. menanggapi ya, Bang Pia ya. Mamlikil boleh ya? Ya, monggo, Silakan, monggo. Bang Kemal. Ya, jadi saya itu cuma mau bertanya, apakah konsep ketuhanan artinya di dalam Kristen, ya saya nggak bicara dulu tuh GO atau Trinity, saya nggak bicara ke situ dulu, bahwa secara kekristenan konsep yang menyatakan sifat Tuhan itu omnipotent, omnipresent, dan omniscience, ya. Artinya omnipotent, maha kuasa lah ya, kalau kita terjemahkan ke bahasa kita langsung, atau mampu berbuat segala sesuatunya. Omnipresent, ya, kehadirannya ada di mana-mana, bukan kehadiran dalam bentuk fisik, tapi kuasanya itu ada di mana-mana dan bisa menentukan segala sesuatu di mana-mana. Ya kan? Ketiga, omniscience itu maha tahu, ya kan? Itu memang ajaran untuk kekristenan atau di Jesus only itu tidak dipakai, cuman di Trinitas dipakai. Kira-kira gimana? Saya minta jawabannya. Apakah 3 poin ini, omnipresent, omnipotent, dan omniscience itu memang merupakan konsep tentang pensifatan Tuhan di dalam Kristen, atau di GO itu tidak dipakai, di Trinity aja dipakai, atau sebaliknya, ya di dua-dua dipakai, atau dua-dua tidak pakai? Coba bantu saya jelaskan, saudara-saudaraku. Oke, saya coba bantu jelaskan ya. Jadi di dalam kekristenan itu sebenarnya Pak tidak ada konsep, karena tentang Tuhan ya, tentang Tuhan itu tidak ada konsep ya. Di dalam kekristenan, di dalam Alkitab tentang Tuhan itu konkret ya. Dia itu maha kuasa ya. Dia maha kuasa, contoh di dalam dia merendahkan diri pun dia masih tetap maha kuasa ya. Dia pergi ke maut, maut dia kuasai, maut tidak mampu menguasai dia. Itu bukti dia maha kuasa. Jadi konkret, tidak ada sesuatu konsep. Soal dia maha tahu ya saya paham Pak, ada kan terjemahan Elai bahwa tentang akhir zaman, anak tidak tahu hanya bapak yang tahu. Itu konteksnya adalah terjemahannya ya beda. Jika anak bukan bapak maka anak tidak tahu. Itu harusnya begitu terjemahannya. Ya saya mengerti dan paham memang yang menjadi pemicu pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada akarnya ya pengajaran-pengajaran Tritunggal yang